Aku menemukan seorang gadis di masa kelaparan, namun 300 tahun kemudian dalam perang, dia yang sudah jadi Raja Iblis menusukku. Dia menginjak tubuhku seperti anjing mati. Chan Huayan, saat kau menjebakku. Pernahkah kau berpikir akan ada hari ini? Tapi dia tidak tahu. Aku rela mati di tangannya. Aku telah bertransaksi dengan sistem. Asal menyelesaikan tugas bisa kembali ke Lengsing. Untuk itu 300 tahun lalu aku mencuri pedang. Mencapai tingkat yang menyedihkan. Sementara dia dikurung di penjara. Jika tidak dengan kemampuanku, bagaimana bisa menghindari serangannya? Di depanku berdiri satu-satunya wanita iblis, Sun Luoling, mantan adik muridku, merasakan hidupku yang perlahan menghilang. Aku hanya bisa tersenyum pahit. Apakah ini layak? Dia tidak berkata apa-apa, tapi mencabut garis hidupku dari tubuhku. Darah memercik ke wajahnya. Dia menginjakku hingga terjatuh, menatapku dari atas. Pasangan mata yang dulunya jernih, kini seperti es beku 1000 tahun. Namun di kedalaman es itu, ada getaran yang hampir tak terlihat. Chan Huayan, ada yang ingin kau katakan? Aku membuka mulutku. Mulutku penuh darah. Tugas sistem adalah mati di bawah pedangnya. Tidak boleh mengucapkan kata yang bisa menggoyahkan hatinya. Jika tidak, misi gagal dan tak bisa kembali. Jadi aku memilih diam. Dia berjongkok. Jari-jarinya yang ramping memegang daguku. Dia memaksa wajahku menghadapnya. Memaksaku melihat matanya. Chan Huayan, ini adalah pertemuan terakhir untukmu. Wajahnya jelas adalah syai. Tapi suaranya bergetar. Kau benar-benar tak mau bicara. Apa yang dia ingin dengar? Tentu aku tahu. Dia ingin mendengar aku minta maaf. Ingin aku akui pengkhianatan itu salah. Ingin aku katakan padanya bahwa aku tulus selama itu. Kehangatan itu bukan bohong. Menariknya dari jurang kematian. Bukan untuk yang lain. Tujuannya saya lihat matanya. Sudut bibirnya tersenyum pahit. Diam yang panjang dia tunggu lama. Akhirnya ekspresinya benar-benar dingin. Jika kamu tak mau bicara, maka jangan pernah bicara lagi. Saya lihat darah saya di ujung pedang. Waktu seolah kembali ke masa lalu. Itu adalah era bencana darah. Gunung dan sungai bergerak. Aliran sungai terputus. Banyak orang lemah dan biasa mati beku. Di musim dingin yang panjang ini, di pinggir jalan banyak mayat beku. Di hadapan bencana ini, setiap orang sulit selamat. Saat itu aku, baru 3 hari di dunia ini. Berdasarkan petunjuk sistem, aku di tepi jalan desa, menemukan sebuah gubuk jerami hampir roboh. Saat membuka pintu, aku melihat sosok kecilnya, terkurung di sudut ruangan, terbungkus kain penuh lubang. Dia sangat kecil, kecil sampai saya bisa mengangkatnya, penuh luka dan bekas. Napasnya lemah hampir tak terasa. Saat saya berjongkok dan mengangkatnya, dia lembut seperti daun kering. Jangan takut, saya bawa kamu pergi. Gadis kecil itu tidak bereaksi, tapi tangannya saat saya angkat, secara naluri menggenggam bajuku, menggenggam sangat erat, seperti orang tenggelam memegang kayu apung. Kemudian saya tahu latar belakangnya, namanya Luan Ling Shuang. Ia lahir tanpa ibu. Orang-orang di desa mengusirnya, anak berusia 5 tahun, di lapisan dunia yang lebih kejam dari kultivasi. Setiap hari berebut makanan dengan anjing liar, tidur di semak-semak di pinggir jalan. Aku tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan sampai aku datang. Mungkin Tuhan ingin ia menderita lebih lama untuk menghidupinya. Aku pergi ke Cuentiente Nenegram jadi pekerja luar, menyapu dan memotong kayu, mengangkut makanan ringan, membersihkan tungku, memberi makan. Semua pekerjaan dilakukan sehari 12 jam. Selain tidur, hanya bekerja. Sangat menyedihkan. Hanya bisa beli sedikit bahan kasar. Tapi Lian Shuang sudah besar. Dari 5 tahun jadi 10 tahun. Dari 10 tahun jadi 15 tahun. Menjadi gadis yang anggun. Dia pandai menulis puisi. Jauh lebih baik dariku. Aku diperhatikan seorang tetua. Dari pekerja jadi murid luar. 10 tahun kemudian masuk ke dalam. Dia ikut masuk ke Suan Tianzong. Menjadi adik kecil saya. Masa-masa itu adalah yang terbaik dalam 300 tahun ini. Pikiran kembali ke kenyataan. Pedang Henshin terjatuh. Tapi di detik terakhir saya melihat detail. Tangan yang memegang pedang bergetar. Saat pedang Henshin menembus tubuh saya, matanya kosong sejenak. Tapi di detik berikutnya kembali tenang. Tubuh saya mulai menghilang. Di medan perang yang berlumuran darah ini. Di medan perang yang penuh darah ini.
Hanya tersisa pasukan yang diserang. Jeritan mengerikan dari Cthulhu. Sebelum kehilangan penglihatan, gambar terakhir yang kulihat adalah punggungnya. Kesepian seperti 300 tahun lalu. Dia yang berdiri di puncak Han Xiaofeng, menunggu aku sepanjang hari dan malam. Maaf, 3 kata ini akhirnya tak bisa terucap. Waktu kembali ke 300 tahun lalu. Tahun ketiga aku di dalam sekte Xuantiang. Saat itu, aku sudah mencapai tahap akhir Jindan. Di antara rekan-rekan, aku cukup menonjol. Luo Ling lebih cepat dariku. Dia masuk lebih lambat. Tapi bakatnya mengungguli semua. Dalam beberapa tahun sudah di puncak Jindan. Tanda-tanda terobosan mulai terlihat. Semua orang bilang dia jenius langka. Saya merasa senang dalam hati. Meskipun di luar, saya tetap bersikap tenang seperti kakak senior. Dalam hati saya sangat bangga. Dia adalah gadis kecil yang saya besarkan. Saat itu, Luo Ling Shuang ditugaskan di perpustakaan sekta, menjadi salah satu penjaga. Ini adalah kepercayaan dan penghargaan dari sekta. Tugas baru diumumkan, mencuri jaminan Xuantian Sakt, bersama penjelasan tugas sebelumnya, bergabung dengan kekuatan iblis untuk menciptakan kekacauan, sambil mencuri pedang Emuro. Pedang ini penting untuk latihan pemilik di masa depan. Hadiah langsung naik ke puncak Yuanying, ditambah teknik luar biasa Xian Tianju. Hukuman jika menolak tidak bisa kembali ke Lanxing. Apa ini lelucon? Aku adalah murid dalam Xuantian Sakt. Kakak Luo Ling Shuang, kau ingin aku jadi pengkhianat? Sistem, aku menolak. Menolak akan mengunci status perjalanan selamanya. Tidak ada kemungkinan kembali ke Bintang Biru. Mengingatkan pemilik, pengawas Bintang Biru Anda, Nona Jiang Yishui. Juga karena hilangnya Anda. Keadaan mentalnya sangat tidak stabil. Saat ini sedang menyebar pengumuman pencarian. Dia memproyeksikan gambar di pikiranku. Bibi saya berdiri di jalan. Wajahnya pucat penuh bekas air mata. Di tangannya ada sepiring pengumuman pencarian dengan foto saya. Dia menempel satu persatu di tengah salju. Tangan yang merah karena dingin. Menempel sambil menangis. Saat itu saya merasa kaku. Bibi adalah satu-satunya keluarga saya. Usianya hanya kurang dari 10 tahun lebih tua. Setelah orang tua saya meninggal karena kecelakaan, dia yang membesarkan saya sendirian. Dia tidak menikah, tidak punya anak. Semua perhatian dicurahkan untuk saya. Dia bekerja 2 pekerjaan agar saya bisa sekolah, mencuci dan memasak untuk saya. Saat sakit, dia menjaga saya semalaman. Dia bukan ibu saya, tapi dia melakukan lebih dari seorang ibu. Dan aku terjebak di tempat ini. Sudah puluhan tahun berlalu, meski waktu di Lanxin berbeda di sini. Tapi menurut sistem, sudah lama sekali di Lanxin. Xiao Yi pasti mengira aku sudah mati. Dia pasti berpikir satu-satunya keluarganya telah menghilang dari dunia ini. Aku tutup mata, darah mengalir deras di seluruh tubuhku. Setelah lama, aku buka mata terima tugas. Tak kusangka 4 kata ini membuatku mendorong Luo Ling Shuang ke jurang. Untuk memastikan rencana ini sempurna, aku buat pengaturan terbaik. Para maho yang terikat pada Chuen Tianzong, aku beri mereka identitas kuat. Mereka menerimanya dengan senang. Satu-satunya masalah adalah LCLNHS Nenegram. Dia adalah salah satu penjaga harta. Jika dia ada, dengan kekuatan dan kewaspadaannya, orang-orang iblis takkan bisa masuk. Aku harus mengalihkan perhatiannya. Maka aku tulis surat. Surat itu bilang adik kecil, kakak di Han Shaofang, menemukan tanaman es 1000 tahun. Sangat membantu untuk terobosanmu. Kakak hari ini sibuk, tidak bisa pergi. Kamu pergi ke Han Xiaofeng, tunggu saya. Sebelum gelap saya pasti datang. Saya tahu dia akan pergi. Karena di dunia ini jika ada satu orang yang bisa dia percayai sepenuhnya, itu adalah kakak ini. Lagi pula saya yang mengangkatnya dari salju itu. Nama yang saya berikan padanya, mengajarinya membaca dan menulis. Mengajarinya berlatih. Saya yang duduk di samping tempat tidurnya saat dia terbangun dari mimpi buruk, mengatakan berkali-kali, jangan takut lagi. Bagaimana dia bisa tidak percaya? Di hati saya ada satu kalimat, kakak senior punya kejutan untukmu. Hari itu dia pergi ke Han Xiaofeng, mengenakan gaun biru muda yang saya berikan. Gaun itu hanya dia pakai saat bahagia. Dia menunggu di puncak seharian, dari matahari terbit hingga terbenam. Menunggu salju dan angin datang, dari matahari terbit sampai matahari terbenam, sampai angin dan salju mulai berhamburan, langit mulai gelap. Dia tidak menunggu saudara senior yang dia inginkan,
yang datang justru ketua penegak disiplin. Dan satu berita, Chan Huayan bersekongkol dengan iblis mencuri harta, dan berkhianat dari Xuantian Sakt, Luo Lin Shuang. Sebagai penjaga, kamu meninggalkan pos. Kamu dicurigai berkolusi. Luo Lin Shuang dekat dengan Chan Huayan. Wanita itu sudah tradisional. Jangan lihat penampilannya yang anggun. Mungkin dia sudah berhubungan dengan orang itu. Banyak yang berbicara. Dia berusaha menjelaskan. Tak ada yang percaya. Semua orang menuduhnya pengkhianat. Sekta menahannya, menyiksa jiwa dan raga. Dia dijatuhi hukuman berat. Di penjara gelap dan lembab itu, dia dipatahkan tulangnya, diberi racun, disiksa dengan sihir terlarang. Tapi dia tetap percaya pada kakak seperguruannya. Di malam-malam saat dia disiksa, dia sangat ingin melihat sosok itu, yang dianggapnya sebagai cahaya. Tapi pada akhirnya tak ada yang datang menolongnya. Sementara aku yang berani, berada ribuan mil jauhnya, menggunakan pedang Yujai yang dirampas dari iblis. Dengan gila meningkatkan kemampuanku. Setelah mendapatkan pedang, aku langsung membunuh semua iblis. Sistem dan Mani. Di tahun ketiga penahanan di Luoling, dia menghilang dari penjara. Sekta mencari di seluruh gunung tapi tak menemukannya. Tak ada yang tahu kemana dia pergi, hidup atau mati. Hingga 300 tahun kemudian, di benua Luoyun muncul wanita iblis pertama dengan tingkat Tianzun. Namanya adalah Luo Ling Shuang. Dia kejam dan tanpa ampun. Setelah keluar, hal pertama yang dilakukannya adalah membantai Xuan Tianzong. Ribuan orang di sekte itu tidak ada yang selamat. Lalu dia datang mencariku. Saat itu aku juga mencapai tingkat Tianzun dengan bantuan sistem. Mendirikan sekte sendiri. Menjadi satu-satunya Xianzun di aliansi yang benar. Dewa dan iblis saling berhadapan. Kami berhadapan di medan perang dewa dan iblis. Terpisah ribuan tentara, terpisah oleh dendam yang dalam. 300 tahun tak bertemu, dia tumbuh. Dulu dia yang mengejarku di halaman. Kini jadi ratu iblis bersinar. Dengan aura jahat dan wajah dingin. Di bawah kebencian dan niat bunuhnya, aku masih bisa mengenali matanya. Itu adalah mata saat aku menyerangnya. Saat dia pertama kali melihatku, aku sadar aku belum sepenuhnya hilang. Tepatnya sistem tidak segera mengirimku pergi. Dia memberiku 1 jam terakhir. Untuk dunia ini, tugas akhir telah selesai. Karena jiwa host butuh waktu untuk stabil. Host akan diberi 1 jam. Setelah 1 jam, host akan kembali ke LNXN. Selama itu, host ada dalam bentuk jiwa. Tidak bisa berinteraksi dengan makhluk lain. Aku melayang di udara, seperti pengamat transparan. Terjebak di jam terakhir di dunia ini. Perang antara dewa dan iblis berakhir. Aliansi dewa mengalami kekalahan berat. Jalan benar dibantai. Yang tersisa menyerah atau hancur. Luo Ling pergi sendirian meninggalkan medan perang. Dia hanya pergi ke satu tempat, Han Shaofang. Itu adalah bekas lokasi Xuan Tiangong. Gerbang timur yang dulunya megah. Kini telah menjadi puing-puing setelah dibantai. Antara reruntuhan tumbuh semak belukar. Aura suci yang dulu kini menjadi mati. Dia berdiri di tepi jurang. Di bawahnya adalah jurang yang dalam. Kabut tebal menggulung. Di tepi jurang ada pohon pinus tua. Dahan-dahannya bersih seperti naga. Jarum pinusnya hijau berkilau. Di antara puing-puing ini, dia satu-satunya yang masih hidup. Karena pohon ini kami tanam bersama. Itu tahun pertama dia di Zantianzong. Musim dingin baru saja berlalu. Salju musim semi mulai mencair. Dia menemukan biji pinus di gunung dan datang padaku. Matanya bersinar. Dia bilang, "Kakak, ayo kita tanam pohon." Aku tanya, kenapa mau tanam pohon? Kakak pernah bilang, pohon pinus adalah yang paling tangguh. Angin dan darah takkan merobohkan. Petir dan api takkan menyentuh. Lin Shuang juga ingin kuat seperti pinus. Jadi, kami menggali lubang di tebing dan menanam biji pinus. Dia serius menyiramnya, lalu mengeluarkan tali merah, mengikatnya di batu. Katanya itu tali harapan. Aku tanya harapan apa? Dia menyembunyikan tangan, wajahnya sedikit merah, lalu bisik pelan, hampir tak terdengar. Semoga kakak tak pergi dari Ling Shuang. Saat Ling Shuang dewasa, harus menikah dengan kakak. 300 tahun kemudian, pinus jadi pohon besar. Dan 2 orang yang menanamnya, satu jadi raja iblis yang dihina, satu lagi jadi jiwa yang melayang. Aku lihat Ling Shuang berdiri di depan pohon itu. Dia mengulurkan tangan menyentuh batang kasar. Lalu dia perlahan berjongkok, jongkok di samping akar.
memeluk lututnya dengan kedua tangan. Air mata mengalir deras dari pipinya, di atas daun yang layu. 300 tahun, Raja Iblis Ling Xuang di hadapan banyak hiasan, tak pernah meneteskan setetes air mata. Saat disiksa di penjara Suan Tiangong, dia tidak menangis saat sekte dibantai, tidak menangis saat membunuhku. Tapi kini di depan pohon pinus tua ini, dia menangis seperti anak kecil, seperti saat dia berusia 5 tahun, meringkuk di gubuk jerami, menangis saat menunggu seseorang yang tak kunjung datang. Aku berdiri di belakangnya, mengulurkan tangan ingin mengelus kepalanya, tapi tanganku melewati rambutnya, tak ada yang bisa kupegang. Chan Huan, kau menipuku. Jiwaku yang tersisa berbicara tanpa suara. Maafkan aku, Ling Xuang, tapi dia tak bisa mendengar. Tak ada yang bisa mendengar. Betapa ingin memeluknya seperti waktu kecil. Berkali-kali bilang kakak ada di sini. Jangan takut. Tapi aku bukan kakaknya lagi. Aku hanya jiwa yang akan lenyap. 1 jam berlalu dengan cepat. Jiwaku mulai semakin transparan. Akan pergi sebelum sepenuhnya lenyap. Terakhir aku melihatnya sekali lagi. Dia masih duduk di sana memeluk lutut. Seperti binatang kecil yang terluka. Meringkuk. Di bawah pohon pinus tua yang menyimpan kenangan terindahnya. Selamat tinggal Lin Xuang. Kesadaranku tenggelam dalam kegelapan. Cerita Luo Ling Xuang tidak berakhir di bawah pohon pinus itu. Di tempat yang tidak aku ketahui. Di garis waktu yang tidak bisa aku lihat, dia menangis selama di Han Xiaofeng. Sampai malam berubah menjadi larut malam. Lalu dari larut malam menjadi fajar. Setelah menangis, dia berdiri dan menghapus air mata. Lalu turun dari gunung. Dia pergi ke sekte iblis. Mencari seorang tetua. Tetua ini adalah salah satu yang menyelamatkannya dari penjara Suan Tiangong. Luo Ling Xuang selalu berpikir bisa melarikan diri. Tetua ini menyelamatkannya karena suatu tujuan. Tapi hari ini dia ingin bertanya, karena ada satu mayat yang mengganggu pikirannya. Kenapa Chan Huayan bersekongkol dengan iblis mencuri dari surga, dan dia kebetulan diselamatkan oleh iblis? Terlalu kebetulan, tidak seperti kebetulan. Saat tetua itu dibawa ke depan Luo Ling Xuang, wajahnya berubah. Dia merasakan dengan indera kehormatan. Detak jantung tetua itu tiba-tiba meningkat. Tidak mungkin dia tidak menyadarinya. Aku tanya satu hal. 300 tahun lalu kau selamatkan aku dari penjara Suan Tiangong. Perintah siapa? Kata-kata dari Demon Lord. Itu keputusan bawahanku sendiri. Berpikir Demon Lord berbakat, berbohong. Elder itu berlutut di tanah. Seluruh tubuhnya bergetar seperti daun. Gerakan kecilnya itu tidak bisa disembunyikan dari mata Luo Ling Xuang. Dia tidak memberi kesempatan untuk membela diri. Batu spiritual yang dihormati langsung menghancurkan pertahanan jiwanya, menyusup ke dalam ingatannya, menggali ingatan Elder. Terbuka seperti membalik buku, dia melihat segalanya. Dia melihat pemuda berbaju putih dengan darah campuran. Setetes demi setetes menjadi larangan. Memaksa kesadaran Elder ini tertutup, menjadi boneka yang patuh. Wajah pemuda itu sangat familiar, Chan Huayan. Dia melihat Chan Huayan melalui boneka ini, merencanakan pelarian yang sempurna. Jalur waktu, celah yang bersinar. Setiap langkah sangat tepat. Dia juga melihat lebih banyak, jauh lebih banyak dari yang dia bayangkan. Dia melihat Chan Huayan di Wen Yingqi, menantang dengan cara yang lebih tinggi, melawan makhluk kuno yang kuat, bertempur selama 3 hari 3 malam. Dia dalam gambar itu penuh darah. 6 tulang rusuknya patah, lengan kirinya hampir robek, darah di dahinya menutupi wajahnya, bahkan matanya hampir tidak bisa terbuka. Tapi dia tetap bangkit lagi dan lagi. Setiap kali terlempar oleh makhluk jantan, dia menggigit gigi dan merangkak dari puing, mengangkat pedang kosmik itu, berdiri miring dan goyah, seperti kecoa yang tak bisa jatuh. Monster itu mengamuk dan menggeram padanya, tapi Chan Huayan meludahkan darah. Sudut bibirnya bahkan tersenyum. Hanya ini yang tidak memalukan. Aku masih di dalam sini. Jika tidak segera diselesaikan, maka aku akan terungkap. Dia siapa? Jari Luo Ling Xuang mencengkram telapak tangan. Dia tentu tahu siapa dia. Itu adalah dirinya yang terjebak di dalam. Gambar terus berputar. Dia melihat Chan Huayan setelah membunuh monster. Langsung jatuh. Tergeletak di genangan darah pingsan setengah hari. Hal pertama yang dia lakukan saat bangun adalah mengarahkan boneka membersihkan semua jejak tanpa menyisakan sedikit pun.
Dia juga melihat yang lain. Saat dia disergap di sebuah tempat rahasia, Chan Huaien menyusup 3 hari lebih awal, menghancurkan formasi serangan dengan energi sejati, membuat serangan itu menjadi ketakutan semata. Buku kuno tentang istana iblis yang dia temukan. Chan Huaien menghabiskan 2 tahun, mengambilnya dari tempat terlarang dengan risiko nyawa, lalu menempatkan boneka di jalannya. Saat dia menghadapi ujian baru dalam promosi, Chan Huayan menggunakan tubuhnya yang terpisah, menyusup ke ruang jiwanya yang gelap, menahan serangan paling mematikan untuknya. Biayanya adalah retakan pada jiwanya sendiri. Hampir mati seketika, satu demi satu selama 300 tahun. Selama 300 tahun penuh. Dia mengawasi dari bayang-bayang selama 300 tahun. Setiap kali dia pikir itu keberuntungan dari takdir. Setiap kali dia berpikir, dia cukup berusaha untuk melewati bencana. Setiap kali dia berpikir, takdir akhirnya memberinya kesempatan. Semua itu adalah dia. Semua itu adalah Chan Huayan, yang dia benci selama 300 tahun, mengutuk selama 300 tahun dan bersumpah untuk membunuhnya, selalu di tempat yang tak terlihat, menggunakan darah dan nyawanya untuk membantunya. Jika jalan berembun dari ingatan jiwa sang tua, di depan matanya menjadi kabur, air mata tak bisa berhenti. Gambar belum berakhir, adegan terakhir. Dia sekali lagi melihat dewa, adegan pertempuran akhir melawan iblis. Dia melihat pedangnya, menusuk dada Chan Huayan. Keduanya sama-sama dihormati. Pedang itu, dengan kekuatan Chan Huayan bisa menahan. Tapi dia tidak menghindar, seolah-olah dia yang menyerang. Bahkan saat pedang menusuk, dia jelas melihat senyumnya. Dia tersenyum, bukan ejekan, bukan kepahitan, tapi lega. Seolah-olah melepaskan beban, seolah-olah berkata, akhirnya selesai. Tubuh Luo Lingshuang seperti boneka putus tali, jatuh berlutut. Dia menutup wajahnya dengan tangan. Kuku mencengkram kulitnya, dan menetes mengikuti jari. Dia tidak merasakan sakit, karena sakit di hati telah menelan semua rasa. Dia bergetar, mengeluarkan sesuatu dari tas, untuk dilihat sebelumnya. Itu adalah rampasan dari Chan Huaan. Setelah Chan Huaan menghilang, pedang ini jatuh di medan perang dan dia mengambilnya. Dia awalnya mengira pedang ini hanya senjata, simbol pengkhianatan. Namun saat ini, dia menemukan cermin di pedang sudah hilang, karena yang melarang sudah mati. Setelah larangan hilang, suara sisa muncul dari jiwa pedang, lemah seperti lilin di angin, bisa padam kapan saja. Tapi dia mendengar dengan jelas. Bagus, adik kecil, ini adalah takdir kakak. Suara Chan Huaan serak dan lemah, namun masih ada kelembutan yang dia kenal. Kakak akan pergi ke tempat yang sangat jauh. Setelah aku pergi, jaga dirimu. Jalan ke depan harus kau tempuh. Maaf, Lingshuang. Membuatmu menderita, suaranya menghilang. Jiwa pedang kembali sunyi. Dia berlutut, memeluknya saat bertemu. Seperti memeluk sesuatu yang berharga. Dia menangis gemetar. Bahunya bergetar hebat. Mulutnya mengeluarkan suara putus-putus. Akhirnya mendengar permintaan maaf setelah 300 tahun. Tapi orang yang mengatakannya sudah tiada. Kakak, kenapa tidak bilang lebih awal? Lingshuang, jangan merasa bersalah. Lingshuang butuh kakak. Dia kembali, tolong kembali, tapi tak ada yang menjawab. Angin dingin melintas di atas reruntuhan. Cabang-cabang pinus berdesir di angin, ingin menggantikan seseorang. Dengan lembut dia berkata, jangan menangis. Lingshuang, saat itu aku terbangun. Di depanku ada langit-langit yang gelap. Tubuhku terasa berat seperti dipenuhi timah. Aku secara naluriah merasakan energi dalam tubuh. Tak kusangka, dantianku kosong. Pembuluh seperti sungai yang kering. Bahkan gelombang energi yang lemah pun tak terasa. Aku telah menjadi seorang manusia biasa. Namun aku mencoba menggerakkan tubuh. Menyadari meski kekuatan hilang. Tapi kekuatan otot dan kekuatan tulang, sepertinya masih ada. Dasar latihan bertahan 300 tahun. Kekuatan tubuh dari kultivasi belum sepenuhnya hilang. Yang paling aneh adalah, aku bisa merasakan Lan Xin juga muncul. Dengan energi yang sama seperti benua Luo Yun. Meskipun sangat lemah, aku berbalik turun dari tempat tidur. Hampir terjatuh saat menyentuh dinding. Segala sesuatu di pandanganku terasa tidak nyata. Semua yang kulihat terasa tidak nyata. Ini adalah sebuah kamar sewa, sekitar belasan meter persegi. Tapi bukan kamar yang aku kenal. Di dinding ada grafiti berwarna pink.
Di meja ada deretan produk perawatan kulit. Spray dan selimutnya juga berwarna pink. Di ambang jendela ada boneka beruang kecil. Ini adalah kamar seorang gadis. Kamar sewa yang kutinggali sebelum melintasi waktu. Sudah bukan milikku lagi. 3 tahun. Mungkin sudah diambil kembali oleh pemiliknya dan disewakan. Melihat keluar, gedung-gedung tinggi berdiri. Aku benar-benar kembali. Emosi besar mengalir dalam dada. 300 tahun, aku di sana. Di dunia kultivasi sialan itu, aku berjuang 307 tahun. Dari remaja 18 tahun jadi penguasa sekta, hingga menjadi mayat tertusuk pedang iblis. Sekarang akhirnya kembali. Aku melihat sekeliling. Di meja samping tempat tidur ada ponsel. Tanggal di layar membuatku tertegun melihat ponsel. Tanggal di layar membuatku tertegun. 3 tahun, sudah 3 tahun. Dalam pikiranku hanya hening. Sistem yang ada selama 300 tahun juga hilang. Aku bersiap untuk keluar. Mengambil tisu untuk mengelap wajah. Tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Kabut mengepul keluar. Kemudian sosok membungkus handuk muncul. Rambut pink basah tergerai di bahu. Dalam kabut terlihat wajah cantik. Gadis itu masih mengeringkan rambut. Tatapannya malas. Lalu dia melihatku. Kami saling menatap sekitar 3 detik. Jeritan hampir membuat telingaku pecah. Gadis itu berteriak mundur 2 langkah. Satu tangan erat memegang handuk. Tangan lainnya mengambil sabun dari wastafel. Lalu dilemparkan ke arahku. Pelaku mesum. Kamu bagaimana bisa masuk? Keluar dari sini. Botol sabun tepat mengenai dahiku. Sakitnya membuatku terhuyung. Tunggu, tunggu. Aku bukan pelaku mesum. Aku bisa menjelaskan. Menjelaskan apa? Aku akan panggil polisi. Dia benar-benar mengeluarkan ponsel untuk menelepon. Dari luar terdengar ketukan keras dari tetangga. Ada apa dengan adik? Perlu panggil polisi. Tidak ada penjelasan lagi. Jika berlama-lama, bisa ditangkap. Saya berbalik dan membuka jendela. Ini lantai 3. Tingginya sekitar 8-9 meter. Orang biasa bisa celaka. Tapi saya mendarat dengan lutut sedikit menekuk. Kaki saya kokoh di tanah. Tidak ada getaran sama sekali. Ternyata latihan masih ada. Tubuh ini bukan didapatkan dengan mudah. Saya tidak menoleh dan langsung lari. Panjang, dengan bau asap mobil dan debu kota. Tidak sedap tapi akrab. Berlari kencang selama 10 menit. Setelah memastikan tidak ada yang mengejar, aku berhenti. Membungkuk dan bernapas berat. Di papan iklan tepi jalan, ada berita yang tidak aku mengerti. Orang-orang di jalan berjalan terburu-buru. Ekspresi mereka kebanyakan tegang dan waspada. Ini tidak biasa. Aku ingat dulu di jalan ini. Dulu saya ingat di jalan ini. Banyak orang yang berjalan santai. Tapi sekarang bukan saatnya untuk itu. Karena saya melihat sesuatu. Di tiang listrik ada kertas kuning. Mungkin karena angin dan hujan. Sudut-sudutnya terlipat. Warnanya sudah pudar. Tapi isinya masih jelas. Di tengah ada foto saya. Di bawahnya tulisan mencari orang. Di bawahnya ada tulisan tangan. Tulisan terlihat goyang. Penulis mungkin sedang gemetar. Bibi Huayan mencarimu. Jika melihat, hubungi nomor di belakang. Ditandatangani Jiang Yishui. Aku berjongkok di bawah tiang listrik, menatap kertas itu lama. Sampai-sampai, wanita yang lewat menatap aneh. Bibi, aku sudah kembali. Aku berlari menuju rumah. Perumahan Bibi tidak jauh dari sini. Sekitar 3 halte bus. Dulu aku lewat jalan ini ke sekolah. Dengan mata tertutup pun tidak tersesat. Saat sampai di pintu perumahan, jantungku berdebar kencang hampir. Mau melompat keluar dari tenggorokan. Masuk ke lorong dan naik ke atas. Berdiri di depan pintu yang sangat familiar. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Yang membuka adalah sosok yang familiar. Saya menarik napas dalam-dalam dan mengetuk pintu. Yang membuka adalah pria asing berusia 40-an. Anda mencari siapa? Saya dulu tinggal di sini. Permisi, di mana penghuni sebelumnya? Itu seorang wanita sekitar 30 tahun. Anda maksud penyewa sebelumnya? Sudah lama pindah. Sekitar 2 tahun yang lalu. Saya juga baru menyewa setelah itu. Kamu tahu dia pindah kemana? Tidak tahu. Saya tanda tangan kontrak dengan pemilik. Tidak pernah melihat jutaan orang. Pintu sudah tertutup. Saya berdiri di koridor cukup lama. Jangan panik, ada nomor telepon. Nomor yang ada di pengumuman. Saya kembali ke depan pintu penyewa itu. Ketuk pintu lagi. Ada apa lagi? Wajah pria itu menunjukkan ketidaksabaran. Maaf, boleh pinjam ponselmu?
hanya untuk satu panggilan. Pria itu ragu sejenak, mungkin karena saya terlihat cemas bukan penjahat. Dia tetap menyerahkan ponselnya. Saya menekan nomor itu. Nomor yang Anda panggil sudah tidak aktif. Saya coba lagi. Nomor yang Anda panggil sudah tidak aktif. Saya sangat cemas. Siap pergi ke kantor polisi untuk cek catatan pindah. Dengan informasi identitas. Harusnya bisa tahu dia pindah kemana. Tapi baru sampai setengah jalan. Cuaca berubah bukan hanya mendung. Tapi tiba-tiba ada kabut hitam aneh. Seperti tinta menyebar di langit biru. Sangat cepat. Segera, orang-orang di jalan mulai berteriak dan lari. Monster datang. Ayo lari, ada celah ruang. Lari ke stasiun kereta. Aman di bawah tanah. Aku berdiri di jalan. Melihat kerumunan yang panik. Kerumunan bingung. Celah ruang monster. Ini bumi biru. Kapan ada monster di bumi biru? Tapi aku segera mengerti. Sebuah celah terbuka di kabut hitam. Meski kecil, cukup untuk monster harimau. Setinggi 2 lantai keluar. Permukaan tubuhnya ditutupi sisik hitam seperti armor. Matanya bersinar hijau. Gigi taring besar mengeluarkan cairan kental. Aku merasakan gelombang energinya. Di bawah tingkat jindan, mungkin puncak. Tapi bagi orang biasa seperti Lanshin, ini monster tingkat kiamat. Dia melompat ke arah kerumunan. Saat itu terjadi, aku melihat 3 pemuda, 2 laki-laki dan 1 perempuan, sekitar 20 en, berlari paling lambat. Mereka bahkan tak sempat menoleh. Suara tabrakan harimau dan monster. Darah meledak. 3 nyawa muda, begitu saja menghilang di depan mataku. Tak tersisa tulang pun. Aku menggenggam tangan mencoba menggerakkan energi. Tak ada yang terjadi. Tak bisa menyentuh batas latihan. Tapi keadaan ketiga orang itu ada di depan. Nanti giliran saya. Peduli apa ada kemampuan. Saya juga pernah jati yang terkuat. Saya melangkah maju. Insting bertarung 300 tahun membuat saya melompat. 1 pukulan menghantam leher monster. Diikuti suara benturan berat. Gaya dorong besar kembali ke lengan. Menggetarkan seluruh lengan saya. Tapi monster itu terhantam dan mundur. Dia melangkah 2 langkah mundur. Dia mengeluarkan teriakan penuh ketidakpuasan. Mata hijau itu mundur 2 langkah. Ia mengeluarkan raungan tidak terima. Mata hijau itu menatap saya tajam. Tak percaya manusia bisa mengganggunya. Saya juga sedikit terkejut, meski tanpa kekuatan. Tapi kekuatan tubuh ini melebihi harapan. Warisan tubuh tidak sampai 10%. Tapi kehormatan dewa bukan main-main. Makhluk itu menyerang lagi. Saya menghindar ke samping. Sambil mengambil besi telanjang di reruntuhan. Sebuah batang besi sekitar 1,2 meter. Sekitar 1,2 meter panjangnya. Aku cabut dengan mudah. Meski tanpa energi spiritual, aku punya hal lain. Energi jiwa berbeda dari spiritual. Energi jiwa adalah kekuatan tingkat jiwa. Meski levelku 0, kerangka jiwa Tianzun masih ada. Sisa energi jiwa juga ada. Aku masukkan sisa energi jiwa ke besi. Bahan bangunan biasa. Di tanganku. Menjadi senjata bercahaya lembut. Monster merasakan bahaya, mengeluarkan suara marah. Tapi aku siap menyerang. Suara angin kencang datang dari belakang. Taktik pengepungan manusia 3. Sekelompok orang berpakaian hitam. Mengalir dari kedua sisi jalan. Gerakan terlatih. Aku terkejut menemukan, mereka memiliki sedikit kekuatan spiritual. Mungkin setara dengan tingkat sentuhan. Orang di depan berambut pink, mengikat ekor kuda tinggi. Seragam taktis. Wajahnya yang cantik penuh keseriusan dan kebengisan. Ternyata adalah gadis yang kutemui di kos. Tidak untuk dirinya saat ini. Lebih mirip cita siap menghancurkan musuh. Tangannya memancarkan cahaya ungu lembut. Kekuatan di puncak level. Harus menghentikan binatang ini di sini. Bersama menghentikan binatang. Teman-teman, nama warga tergantung pada kami saat dia memberi perintah. Belasan orang berpakaian hitam melepaskan kekuatan. Mengguncang dan menenangkan. Kekuatan saling terjalin menjadi jaring, menjebak monster harimau di tengah. Pertarungan sengit, ada yang terluka, ada yang terlempar. Namun akhirnya di bawah komando gadis itu, monster dibunuh. Mayat monster jatuh dengan keras, mengangkat debu kemana-mana. Gadis itu terengah-engah. Keringat membasahi dahinya saat dia membersihkan lokasi. Dia melihatku di kerumunan, masih memegang besi bercahaya. Pandangan kami bertemu, wajahnya memucat lalu memerah, lalu kembali memucat. Mungkin teringat baru keluar dari kamar mandi.
Dilihat telanjang oleh pria asing, dia tanpa bicara, langsung menarik kerahku. Naik mobil sebentar, aku bisa jelasin, jangan banyak omong, ayo. Begitu aku dimasukkan ke mobil hitam, dari mulut mereka, aku baru tahu, mereka bagian dari lembaga resmi Huaxia, didirikan 3 tahun lalu. Saat aku melintasi ke dunia Luoyun, Lengxin tiba-tiba mulai pulih. Konsentrasi spiritual di langit dan bumi dalam beberapa bulan ke depan. Puluhan kali lipat dalam beberapa bulan. Sebagian kecil manusia terbangun dan memiliki kekuatan. Resmi membagi mereka berdasarkan kekuatan. Kelas A, kelas jenderal, kelas bumi. Saat ini, level tertinggi di bintang biru adalah bumi. Dikatakan di dunia hanya ada beberapa, dan gadis berambut pink Gu Mengyao adalah kapten lembaga di Jianghai, pemilik kekuatan puncak di Jiang. Di kota ini, dia kapten lembaga Jianghai, pemilik kekuatan puncak di Jiang. Di kota ini dianggap yang terbaik. Sementara itu, kebangkitan spiritual membawa efek samping. Di langit kadang muncul celah ruang. Dari celah itu muncul berbagai monster mutasi. Monster ini memakan energi spiritual, menjadikan manusia sebagai mangsa, membawa bencana besar bagi Lanshin. Dan Biro Iblis didirikan untuk menghadapi situasi ini. Jadi, siapa sebenarnya kamu? Gu Mengyao duduk di depanku, dengan kedua lengan menyilang, tatapannya waspada. Aku menggunakan serangkaian argumen. Tempat sewa itu dulu aku yang sewa. 3 tahun lalu, aku tiba-tiba dipindahkan ke tempat lain. Sampai kemarin baru kembali. Setelah kembali, aku menemukan rumahku kamu tinggali. Ini bukan kesengajaan. Dia jelas tidak terlalu percaya, tapi tidak langsung membantah. Jadi kamu bilang kamu juga terbangun? Tidak juga, aku tidak punya kekuatan, itu benar. Sekarang aku memang tidak punya energi. Lalu bagaimana kamu selamat dari monster tadi? Mungkin karena fisikku lebih baik. Mimpi Yao menatapku cukup lama. Intuisinya bilang pria ini tidak biasa, tapi memang tidak ada tanda kekuatan dariku. Akhirnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Baiklah. Aku tidak akan menyelidiki ini, tapi kau bilang kau hilang kontak dengan keluargamu. Ya, bibiku bernama Jiang Yishui. 3 tahun lalu tinggal di kompleks tua di selatan kota. Sekarang sudah pindah. Nomornya juga tidak aktif. HP-nya juga mati. Bisa bantu saya cari tahu keberadaannya? Bisa dicoba. Beberapa tahun ini karena bencana punggung, banyak orang hilang atau terluka. Resmi punya sistem pencarian orang, tapi saya tidak bisa jamin bisa menemukan. Terima kasih. Dia melihat saya sejenak. Sepertinya ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya hanya mendengus. Mengalihkan wajahnya keluar jendela. Mungkin masih marah soal kontrakan. Saya dalam hati minta maaf. Gu Mengyao tidak melaporkan keberadaan saya. Ini membuat saya sedikit terkejut. Kemudian dia menjelaskan padaku, beberapa orang yang terbangun kekuatan hanya ingin hidup biasa. Aku ingin terdaftar resmi dan tanda. Meskipun dia seorang Duck Chicken, dia bisa mengerti pemikiran ini. Lagi pula, meski aku ancaman kota, dia percaya bisa menghadapinya. Jika dia tahu aku di dunia lain, mungkin dia tidak akan sepercaya itu. Tapi aku tidak berniat memberitahunya. Menarik perhatian resmi hanya bikin repot. Aku hanya ingin menemukan bibiku. Gu Mengyao sudah mengaturkan hotel ekonomis untukku. Dia juga memberiku ponsel baru dan nomor baru. Aku menatap ponsel baru itu, merasa seperti berada di dunia lain. Sudah 300 tahun tidak menyentuh barang elektronik. Terakhir kali pakai ponsel sebelum melintasi waktu. Malam itu pesan ayam goreng dan cola. Rencananya mau main Delta sambil blokir jembatan. Lalu cahaya sial itu muncul, dan aku tiba di dunia kultivasi. Ayam goreng tidak dapat dimakan. Delta juga tidak jadi dimainkan. Tiba-tiba sudah 300 tahun berlalu. Duduk di tempat tidur keras di hotel, tiba-tiba merasa tidak nyata. Ya, 300 tahun. Duduk di ranjang keras di hotel, tiba-tiba merasa tidak nyata. Aku mencari berita di ponsel. Layar penuh dengan invasi monster. Konten tentang kebangkitan energi dan pengguna kekuatan. Dunia ini berubah sangat besar. 3 tahun lalu, Lanshin masih bintang teknologi biasa. Sekarang jadi setengah kultivasi. Setengah akhir dunia yang aneh. Aku matikan ponsel dan berbaring. Aku yang sudah tua tertidur lelap. Saat itu, aku seolah bermimpi. Aku melihat Luo Lingshuang. Dia berdiri di puncak gunung tinggi. Itu adalah puncak dunia iblis. Pusat kekuasaannya.
Dia mendirikan puncak kekaisaran. Malam gelap seperti tinta. Bintang-bintang bersinar cerah. Namun cahaya bintang di rambut putihnya membuat wajahnya semakin pucat. Dia berdiri sendirian, tanpa bawahan di sampingnya, tanpa pelayan. Tidak ada apa-apa. Aku melihat dia memegang sesuatu. Itu adalah Yuzi Xianjian. Dia terus menghitung pedang itu, seperti menghitung suatu obsesi. Lalu dia menundukkan kepala, air mata jatuh. Seolah-olah sedang berduka. Apa itu ponsel? Suara Gu mengyau membangunkanku. Suara Chan terdengar tidak natural. Terputus-putus seolah memilih kata. Sudah kutemukan? Ya sudah kutemukan. Bibi kecilmu pindah ke Sucheng 2 tahun lalu. Sucheng. Sucheng diserang besar-besaran oleh monster setahun lalu. Seluruh kota jatuh. Saat ini Sucheng sudah jadi zona larangan es. Dikuasai monster besar. Komunikasi terputus. Tidak ada sinyal penyintas. Apakah dia masih hidup? Saat ini tidak ada kabar tentangnya. Tidak ada catatan hidupnya. Juga tidak ada catatan kematiannya. Tapi jujur, peluangnya kecil. Maaf, tanganku bergetar saat pegang ponsel. Xiaoyi, aku berjuang di dunia kultivasi 300 tahun. Hanya untuk kembali menemuimu. Tapi aku sudah kembali. Di mana kamu? Letakkan teleponnya. Aku duduk di sana lama sekali tanpa bergerak. Kenangan datang seperti banjir. Saat kecil sakit, Bibi menggendongku berlari puluhan jalan, sampai menemukan klinik yang masih buka. Bajunya basah kuyup oleh keringat. Tangan yang memelukku bergetar. Saat itu dia baru berusia 17 atau 18. Tapi sudah keras kepala seperti orang dewasa. Setelah sekolah, dia selalu menunggu di gerbang, membawa kacang kastanya yang aku suka di musim dingin. Dia akan ada sebelum aku tidur, dengan botol air panas sebelum aku tidur. Bilang kalau tempat tidur dingin sulit tidur. Tahun ujian, dia menunggu di luar ruang ujian, bahkan tidak makan siang. Dia tidak pernah bilang capek, tidak pernah bilang sulit. Aku tahu betapa sulitnya dia membesarkanku. Seorang wanita belum menikah, mengasuh anak yang bukan darah dagingnya. Dia memberikan masa mudanya sepenuhnya padaku. Suara sirena keras terdengar dari luar. Ponsel bergetar dengan pemberitahuan darurat, meminta warga segera ke tempat perlindungan. Datang lagi, monster itu muncul lagi. Tapi aku tak mengerti insting untuk bersembunyi. Penilaian yang rasional, keinginan untuk bertahan hidup, tertutupi emosi yang lebih primitif. Emosi yang lebih ganas menutupi kemarahan. Sudah 300 tahun, 300 tahun, aku masih tertutupi emosi yang lebih primitif. Emosi yang lebih ganas menutupi kemarahan. Sudah 300 tahun, 300 tahun aku menahan beban, mengkhianati semua orang tanpa ragu, hanya untuk kembali. Tapi saat kembali, keluarga hilang, rumah hilang, segalanya hilang, tinggal monster dan puing-puing di mana-mana. Aku berdiri dan berjalan ke jendela, angin dingin masuk, dengan suara ledakan dan teriakan dari jauh. Lantai 1 lebih dari 20 meter. Hotel hanya belasan lantai. Aku berdiri di ambang jendela. Di bawah adalah jalanan yang kacau. Ada monster mengejar orang-orang yang melarikan diri. Tapi di saat itu, aku tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Sesuatu dalam diriku bergerak, seperti sungai yang lama tertidur. Akhirnya mulai mencair. Energi halus seperti benang, mengalir otomatis dari alam ke tubuhku. Di dasar yang kering di dantian, muncul cahaya air. Tidak banyak tapi ada. Masa latihan baru sehari, kemarin kembali. Tubuhku masih dalam keadaan manusia biasa. Tapi hari ini mulai menyerap energi, seolah-olah kemampuan lamaku. Sedikit demi sedikit pulih. Wadah dan tian yang terhormat masih ada. Jalur teknik sebelumnya masih ada. Pemahaman masih ada. Sekarang hanya mengalirkan air kembali. Kecepatan jauh melebihi orang biasa. Energi latihan Kiki meski kecil, tapi dengan pemahaman saya selama 300 tahun, cukup untuk melompat dari lantai 10. Saat mendarat, energi berputar di kaki, mengurangi dampak. Di depan ada monster yang memburu warga. Sekelompok puluhan serigala abu-abu, berukuran seperti anak sapi. Tidak bisa seperti anak sapi yang tegak. Saya telah mengkonsentrasikan energi menjadi sebuah pedang energi transparan. Energi Kiki mendorong pedang Tianzun. Selalu terasa seperti kuda kecil menarik kereta besar. Namun ada perbedaan dalam teknik dan makna. Cukup untuk menutupi kesenjangan dalam kultivasi. Saat saya pertama kali melihat, sebuah garis perak melintas di langit malam. Lengkungnya indah seperti sabit bulan.
Energi pedang menyapu ke depan, tubuh puluhan serigala iblis. Sementara satu sungai, lalu semuanya terbelah. Tubuh puluhan iblis jatuh berdebam. Satu serangan menghancurkan semuanya. Di pinggir jalan, beberapa warga yang belum sempat masuk stasiun, melihat pemandangan ini, langsung terdiam di tempat. Mulut terbuka lebar seperti bisa muat apel. Seorang paman bahkan lupa sedang melarikan diri. Terjatuh dengan cara yang memalukan. Tapi aku tidak berhenti. Lebih banyak monster muncul dari celah langit. Berbagai jenis bergerak cepat. Tapi kekuatan mereka sebagian besar rendah. Aku berlari ke arah mereka seperti orang gila. Setiap monster yang aku bunuh, jiwa mereka akan aku serap. Energi dalam jiwa itu mengalir ke dalam tubuhku, mengisi wadah besar itu. Kekuatan meningkat pesat. Rasanya seperti gurun kering 100 tahun tiba-tiba hujan deras. Setiap saluran menyerap kekuatan dengan rakus. Aku tidak tahu sudah berapa banyak, hanya tahu saat malam itu berakhir. Kemampuanku sudah stabil di puncak. Pakaian ini basah oleh darah monster. Darah dari lukaku sendiri mengalir. Di mataku menyala api. Bibi, tunggu aku. Dimanapun kau berada, aku pasti akan menemukanmu dalam beberapa minggu ke depan. Aku memburu monster dengan ritme hampir gila. Siang berburu di pinggiran kota. Malam berlatih di reruntuhan sepi. Kemampuanku terus meningkat. Awal Jindan. Di puncak Jindan, setiap terobosan sangat lancar. Seperti jalan yang pernah dilalui. Diulang kedua kali, setiap langkah tepat. Saat minggu ketiga berakhir, aku sudah mencapai puncak Jindan. Menyentuh ambang penyebab. Setara dengan waktu jenius di dunia Lanshin. Aku berusaha menghindari orang-orang sepi. Tak ingin mencari masalah. Tapi yang datang tetap datang. Sore itu langit laut kembali terobek, tapi retakan kali ini lebih besar dari sebelumnya. Besar cukup untuk menelan satu lapangan sepak bola. Kabut hitam bergolak seperti lautan tinta. Sebuah aura jahat yang belum pernah ada, memancar dari celah itu. Berdiri 3 kilometer jauhnya, merasakan tekanan dingin yang mencekam. Vokal bukan hanya vokal. Puncak vokal bahkan mendekati dewa lukisan. Sebuah makhluk raksasa muncul dari celah. Itu adalah seekor raksasa berbulu. Seluruh tubuhnya hitam seperti tinta. Sisiknya memantulkan cahaya ungu dari cairan jahat. Seperti saluran pembuangan kota. Panjangnya lebih dari 100 meter. Dia melingkari langit Jianghai. Saat ular itu mengeluarkan lidah, suhu di sekitar pohon turun drastis. Yang paling menakutkan, dia berbicara. Di sini, aura manusia sangat kuat. Sangat baik, bisa berbicara. Dengan kecerdasan, dia adalah iblis sejati. Di belakangnya, mengikuti banyak makhluk iblis lemah. Kendaraan sihir sudah bergerak, bukan hanya distribusi Jianghai Gu Mengyao. Di atas, bahkan mengirim seorang pengguna kekuatan tampan untuk membantu. Meskipun Lin Tian masih muda, matanya dalam dan misterius. Dia telah mengalami banyak pertempuran. Dia memancarkan gelombang energi metalik. Energinya berubah menjadi pedang api besar. Dia bahkan bisa melepaskan tekanan spiritual. Tampan, setara dengan puncak Jindan. Namun menghadapi iblis ini, dia hanya bisa bertahan. Pertarungan berlangsung kurang dari 10 menit. Lin Tian terkena serangan buta. Tubuhnya meluncur seperti peluru. Menembus 3 bangunan, baru berhenti dan meludah darah. Dia setengah berlutut di puing. Wajahnya pucat. Dia memang tampan. Di depan raksasa, seperti kertas. Orang lain di Goa Demon lebih parah. Dalam pertempuran ini, ratusan tewas. Beberapa bahkan terpotong oleh ular raksasa. Yang terluka lebih banyak lagi. Kenapa bantuan belum datang? Apa kita hanya dikirim untuk mati? Mana penyembuhnya? Xiaoli, dia tidak bisa bertahan. Seorang pemuda berambut pirang menekan luka gadis. Dia mulai menangis. Mereka semua eksekutor dari Biro Jinmo, Jianghai. Gadis yang penuh darah itu. Juga kekasihnya, sang kapten. Tim medis sudah semua gugur. Itu bukan hanya ketakutan, itu adalah keputusasaan. Ini bukan soal keren, ini adalah astragalus. Di hadapan kekuatan ini, aku hanya mengantar mati. Kapten, bagaimana kalau kita mundur? Pemuda itu mengusap air mata, lalu menunjukkan ekspresi tegas. Dia gemetar mengeluarkan pemantik. Nyalakan satu dupa, bawa Xiaoli mundur. Lindungi dia. Kapten, apa kamu gila? Teman-teman tim lain masih bertempur. Di belakang kita ada jutaan sungai. Warga Haixi adalah jutaan orang. Jika kita mundur, mereka bagaimana?
Yang lain, yang takut mati ikut aku. Ekspresi anggota tim juga siap mati. Di sisi lain, Gu Mengyao terkena tembakan Wang Wei. Terlempar sejauh 10 meter, menabrak bus yang terbalik, pingsan. Bian Yu malas tergeletak di sana, dalam ember ular penuh dengan kesenangan. Bagi dia, manusia ini hanyalah semut yang bisa diinjak. Bosan, manusia di dunia ini begitu lemah. Membunuh jadi tidak menyenangkan. Tapi di detik berikutnya, dia melihat seorang pria keluar dari kegelapan, melangkah perlahan mendekati Ming Yumeng. Langkahnya sangat lambat, sama sekali tidak mengancam. Asap di daerah itu belum hilang. Api menerangi wajahku. Ling yang menundukkan kepala, lidahnya mengawasi aku. Dia bisa merasakan kekuatanku mencapai puncak. Di matanya aku seperti semut, tapi dia merasakan makna di dalam jiwanya, seolah terukir di lautan batunya, membuatnya merasa orang di depannya agak familiar. Tapi hanya seorang pembangun jalan, tak ada bandingnya dengan ratusan tahun pengalamannya. Datang lagi untuk mencari mati. Aku tidak berkata apa-apa. Energi spiritual di dantian berputar cepat, mengikuti jalur teknik yang jauh melampaui tingkat ini. Ini adalah aliran yang aku ciptakan di kehidupan sebelumnya. Sekretaris Huang Chuan menunjuk langit dan membunuh jauh. Membunuh dengan kekuatan jiwa sebagai penyamaran. Menggunakan energi alam sebagai senjata. Terkumpul dalam satu lembar. Di awal satu lembar. Seperti Huang Chuan yang memimpin semua makhluk. Menggunakan energi puncak untuk mendorong teknik ini. Seperti menggunakan mangkuk untuk menampung sungai. Tubuh akan menanggung dampak besar. Tapi bisakah serangan ini dilancarkan? Karena kuncinya bukan seberapa banyak energi, tapi seberapa dalam pemahaman tentang jalan. 300 tahun pemahaman, ditambah dengan penyuntikan dari sistem. Cukup dalam. Lin Yongmang agak tidak sabar. Ekor kuda melayang ke arahku, tapi hanya bisa menghancurkan. Gunung menjadi kerikil yang menakutkan, atau menghindar dengan cepat. Ekor kuda menyentuh ujung bajuku dan menghantam tanah. Tanah dalam radius 100 meter ambruk jadi lubang. Aku berputar 3 kali di udara untuk menstabilkan diri. Sebelum mendarat, jari telunjuk kananku sudah terulur. Di ujung jari, cahaya biru gelap berkumpul. Cahaya itu tidak secerah Lin Li, tapi dalam, gelap, seperti cahaya yang menyala di kedalaman jurang. Mata yang dalam tiba-tiba menyusut. Dia merasakannya. Aku dengan kecil, hampir tak terlihat cahaya, mengandung kekuatan mematikan, termasuk kehidupan sebelumnya. Kamu tak sempat bicara. Jariku menunjuk ke alam baka. Sebuah cahaya biru meluncur dari jariku. Saat melewati udara mengeluarkan suara tajam. Suara itu bukan cahaya bergerak, tapi seperti ruang yang sobek. Kecepatan cahaya tak tertangkap mata. Di matanya terpancar cahaya itu. Cahaya itu kemudian, lidahnya menghancurkan. Hujan darah hitam mengalir deras. Dewa ular raksasa kehilangan kendali. Jatuh dari udara, menimpa jalanan kota, mengangkat debu hingga ratusan meter. Karena kehendak iblis besar, aku jatuh. Namun lengan kananku bergetar. Ini adalah efek dari penggunaan teknik tinggi. Beberapa retakan muncul di pembuluh darahku. Sudut bibirku mengeluarkan darah. Anggota biro yang masih hidup di sekitar. Semua tertegun. Lin Tian merangkak dari reruntuhan. Badannya penuh debu. Wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia melihat seorang pemuda yang tampaknya memiliki kekuatan yang membunuhnya dalam waktu kurang dari setengah menit. Kapan seseorang muncul di Jianghai? Mereka belum pulih dari keterkejutan. Langit kembali retak. Retakan kali ini lebih besar dan dalam. Aroma dari retakan membuat darahnya terasa dingin. Makhluk rendah. Sebuah sosok manusia muncul dari retakan. Benar, ia keluar bukan merayap, bukan terbang, bukan mengalir, tapi dengan tenang, dengan keanggunan mengawasi semua. Itu adalah makhluk dengan tubuh manusia, wajah pria. Fitur wajahnya aneh dan halus. Kulitnya pucat seperti giok, 2 tanduk kemas menjulang. Ia mengenakan armor hitam. Di belakangnya terbentang sepasang sayap raksasa, ditutupi sisik ungu gelap, hampir menutupi setengah langit. Tantangan dari monster tingkat bumi. Berdiri di tempat, merasakan tekanan menakutkan dari atas. Monster tingkat ini jarang muncul di bumi. Kini muncul di Jianghai kecil. Wajah Lin Tian sangat pucat, seperti mayat. Dia telah bertarung banyak kali, tapi belum pernah menghadapi yang tingkat bumi. Karena di Liangsing hanya ada satu pengguna kekuatan tingkat 1, dan orang itu
sedang melawan monster kekaisaran di utara. Dengan kata lain, Jiang Hai, tidak ada kekuatan yang bisa melawan ini. Helikopter masih berputar di atas, mengirimkan gambar lokasi melalui sinyal satelit. Kembali ke markas besar Tiongkok yang sepi. Ruang komando sunyi senyap. Di layar besar, sosok hari ke-10 seperti dewa yang turun. Episode pertama, mengapa makhluk pertama muncul di Jiang Hai? Itu hanya kota pertahanan tingkat C, tanah yang dihargai. Sudah terlambat, semua orang menatap layar. Hari ke-10 menunduk, melihat reruntuhan kota di bawah. Dan manusia seperti semut yang menggigil. Dia tersenyum. Senyum itu penuh penghinaan. Tadi itu kekuatan yang menarik. Pandangannya tertuju padaku. Kamu yang membunuh perintis ini. Aku menggenggam tangan. Lengan kananku masih ada, tertekan oleh bayangan gigi Huang Quan. Rasa sakitnya terasa. Retakan pembuluh belum sembuh. Aku yang belum mencapai alasan. Menghadapi monster tingkat dewa, peluang menang hampir nol. Aku bisa menggunakan teknik untuk melarikan diri. Gerakan Tianzunji, kekuatan untuk membentuk dasar. Setidaknya bisa keluar dari jangkauannya. Tapi aku tidak pergi, karena di belakang, karena ada orang di belakang. Ada Gu Mengyao yang pingsan, Ling Tian yang terluka, dan anggota rencana yang belum sempat pergi. Juga di kota ini, banyak orang biasa yang melarikan diri. Tapi itu Bibi. Mungkin Bibi masih hidup. Jika aku mati di sini, siapa yang mencarinya di Sucheng? Tapi jika aku melarikan diri, apa yang terjadi pada orang-orang di sini? Aku bukan orang baik. Dalam 300 tahun perjalanan, aku telah menipu dan membunuh banyak orang. Segala hal buruk pernah kulakukan. Tapi ini Lanshin, tempat yang membesarkanku. Aku tak bisa melakukannya. Saat saudara sejatiku mati, berbalik dan pergi. Mungkin karena kata-kata Bibi kecilku. Huayan, kita harus punya hati. Langit sepertinya tidak senang dengan kehananku. Kalian manusia, sama saja. Aku datang atas perintah entitas tinggi. Kupikir ini akan menyenangkan. Ternyata sangat membosankan. Entitas tertinggi. Apa maksudnya? Monster ini tidak muncul secara acak. Bukankah mereka datang dari celah? Mereka datang karena takdir. Siapa? Aku tak punya waktu untuk itu. Karena medan berubah. Bukan tak terlihat, tapi langsung menghilang dari pandanganku. Dalam sekejap dia muncul di sampingku. Sebenarnya untukmu. Sebuah kekuatan menghancurkan datang dari kanan. Tubuhku dipukul oleh telapak raksasa, seperti peluru yang ditembakkan. Meluncur melewati banyak gedung, akhirnya terjebak di dinding keempat. Di dalam dinding keempat, mengeluarkan darah banyak. Beberapa tulang rusukku patah. Organ dalam bergeser. Pembuluh darah pecah. Apa ini saja? Suara hari ke-10 terdengar jauh. Penuh dengan kekecewaan. Aku menarik diri dari lubang dinding. Berdiri dengan jelas. Pandanganku kabur. Mulutku penuh darah. Tapi pikiranku sangat jernih. Dengan kemampuan dan kondisi saat ini, tidak mungkin menyerang langsung. Tapi siapa bilang harus menyerang langsung? Aku menghapus sudut bibirku yang kotor. Tersenyum untuk ke-10 kalinya. Mengangkat alis. Seseorang yang sekarat masih bisa tersenyum. Dia tidak segera menyerang. Sepertinya ingin lihat apa yang bisa dilakukan semut ini. Aku mulai membakar umurku. Ini adalah teknik terlarang. Dengan mengorbankan hidup. Dalam waktu singkat. Mengeluarkan kekuatan jauh di luar batas. Pembakaran sumber umur biasa. Paling banyak bisa meningkatkan 1 atau 2 tingkat. Tapi aku bukan pembakaran biasa. Wadah dantianku adalah tingkat Tianzun. Pemahaman saya tingkat Tianzun. Saya hanya kurang energi, dan membakar sumber hidup. Bisa mengubah vitalitas jadi energi. Nyawa untuk kekuatan, nyawa untuk nyawa. Di dalam wadah, kekuatan panas mengalir seperti letusan. Kultivasi Jindan, Ki Jindan puncak. Suara keluar masih di suara hidup. Suara puncak di sini adalah batas. Jika lahir lagi bukan membakar sumber, tapi meledak. Suara puncak. Tahap pertengahan transformasi. Jauh dari 1 tingkat besar dan 2 kecil. Terlihat tetap situasi mati. Tapi cukup untuk 1 serangan. Aku kumpulkan semua energi. Semua di tangan kanan. Sebuah pedang panjang samar di tangan. Pedang terbentuk di telapak tangan. Mirip pedang Yuzi. Sepenuhnya transparan. Melihat cahaya prak lembut. Ini pedang hidupku dari kehidupan sebelumnya. Mengorbankan jangkauan serangan. Mengumpulkan semua kekuatan di 1 titik. Pada awal 1 pedang.
seperti bintang jatuh, tak hancur tak berhenti. Hari ke-10 akhirnya merasakan ada yang tidak beres. Dia merasakan kekuatan menakutkan dalam pedang ilusi itu, bukan kekuatan dari tingkat penyebab. Apa sebenarnya itu? Wajahnya akhirnya menunjukkan rasa takut, namun itu hanya rasa terkejut. Sebagai inkarnasi tua, dia pasti punya kartu truf. Tapi saat aku hampir muncul, langit tidak retak seperti sebelumnya, tapi seluruh langit robek, seluruh waktu dilengksin, seolah terhenti. Sebuah galaksi melintang di langit, memancar keluar dari langit, cahaya bintang berkilau, seperti air terjun prak, jelas turun dari langit. Aku takkan pernah lupa perasaan itu. Tekanan kecil yang memancar dari galaksi, luasnya membuat putus asa, menakutkan hingga jiwa terdiam. Semua orang tertekan tak bisa bergerak. Lin Tian langsung berlutut, mengeluarkan darah dari mulut. Tubuh Gu Mengyao yang pingsan, kejang tak terkendali. Orang biasa pingsan dari jarak 100 km, bahkan binatang iblis tingkat 10. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang mengalir dari dalam. Karena dia tahu ini kekuatan level apa, bukan inkarnasi, bukan latihan kosong. Dia mengenali aura ini, kekuatan tertinggi di alam semesta ini. Sebuah sosok perlahan keluar dari galaksi. Pada saat itu, sinyal helikopter markas besar Tiongkok terputus, tergeletak bersih, seolah terputus oleh kekuatan tak terlihat, seperti dipotong dengan satu tebasan. Bukan hanya Tiongkok, seluruh jaringan bumi, komunikasi satelit, sinyal elektronik semua terputus. Semua layar elektronik menjadi salju. Semua radar menjadi kosong, seolah ada yang menekan tombol senyap planet ini. Dan saat ini, di galaksi, sosok itu melangkah di atas cahaya bintang. Dia mengenakan jubah panjang hitam dengan pola magis. Pola hitam merah seperti darah yang terbakar, mengalir di jubahnya. Rambut panjangnya putih, bersinar dingin dalam cahaya bintang. Wajahnya pucat hampir transparan. Halus tak seperti makhluk biasa. Di antara alisnya ada tanda merah, seperti mata ketiga, atau bunga darah yang abadi, dingin dan brutal. Gila, namun ada kesepian yang menyayat hati. Dia melayang di udara, aura sihirnya, mewarnai langit ratusan mil menjadi merah gelap. Matanya menyapu hutan besi ini, gedung dan jalan, mobil, cahaya. Semua ini asing baginya. Lalu dia melihat ke bawah, melihat reruntuhan, melihat bercak darah, melihat hari ke-10, akhirnya, melihatku berlumuran darah. Aku yang hampir jatuh, waktu seolah terhenti. Aku dan dia bertatapan, terpisah ribuan meter, dari dua dunia yang berbeda. Matanya penuh kesalahan, ada keterkejutan dan sesuatu yang terlalu rumit untuk diungkapkan. Keterkejutan dan sesuatu yang terlalu rumit untuk diungkapkan. Emosi itu, aku pernah melihatnya. 300 tahun lalu saat pertama kali bertemu, ketika dia berusia 5 tahun, saat aku mengangkatnya dari gubuk, tatapan pertamanya padaku adalah tatapan ini, seolah berada di jurang keputusasaan, di tengah jurang keputusasaan. Pada hari ke-10 di bawah tekanan ini, dia bahkan tak bisa berdiri, kakinya bergetar, matanya penuh ketakutan, ketakutan yang lahir dari jiwa, tak bisa dia lawan dengan kekuatan. Karena ini bukan level yang sama, dia ingin bicara, ingin merayu atau mengancam, ingin melarikan diri, apa saja, tapi dia tak bisa membuka mulut. Bahkan Ling Xuang tak melihatnya, tatapannya sejak melihatku, tak pernah berpaling lagi. Lalu cahaya pedang muncul di galaksi, hanya seberkas cahaya, seperti goresan paling halus. Cahaya itu menembus ruang, menembus wilayah langit dan bumi, energi pelindung tubuh, menembus semua tubuh langit dan bumi, lalu seperti cermin pecah yang tegang, tak menyisakan debu, menjadi makhluk ajaib tingkat tinggi. Bahkan wanita misterius tak mendapat perhatian. Seperti menginjak semut, dia dihapus. Semua yang masih hidup tak ada yang berani bicara, bukan karena tak ingin, tapi tak bisa mengucapkan, tertekan oleh tekanan dari Tianzun, bahkan bernapas jadi mewah, tergeletak, tulang-tulangnya berdecit, merasa seperti akan dihancurkan. Dia berusaha mengangkat kepala, melihat melalui noda darah, melihat melalui mata yang berlumur darah, menatap dewa di langit. Apa monster ini? Ini bukan yang pertama, ini sudah melampaui pengetahuannya, semua tingkatan yang ada, dan Lin Xuang akhirnya bergerak, dia jatuh dari langit. Aku mencium baunya, masih dingin dan tajam, dengan aroma dingin bunga plum.
Ternyata dia tidak berubah setelah 300 tahun. Aku terjatuh lemah di reruntuhan. Tubuhku penuh darah. Melihatnya dengan canggung. Memaksakan senyum. Li Shuang berlutut. Sang Maha Agung Jalan Iblis. Menghormati Nyonya Iblis di reruntuhan. Berlutut di depanku. Dia mengalirkan ke dalam diriku. Tangan bergetar. Air matanya mengalir dari wajahnya yang pucat. Selama 300 tahun. Tak pernah menunjukkan kelemahan. Mengalir turun, 1 tetes, 2 tetes, lalu banyak tetes. Seperti tertekan terlalu lama, akhirnya menangis tanpa henti. Kau tahu tidak, aku mencarimu lama untuk kembali ke benua Luyun. Kembalikah, jiwa yang hancur? Saat sistem mengembalikan jiwa ke Lengxin, dia menangis sehari semalam, sampai air mata habis. Suaranya serak, seolah-olah kosong, kebenaran dari ingatan tetua, dan permintaan maaf lemah di Yuzi. Seperti pisau menusuk jantungnya, kebencian 300 tahun, dendam 300 tahun. Seketika semuanya runtuh, yang menggantikan adalah rasa sakit jauh lebih dalam. Dia sendiri membunuhnya, digantikan oleh emosi yang lebih sakit dari kebencian. Dia membunuh orang yang selalu melindunginya, membunuh yang menyelamatkannya dari jurang, dan menjaga selama 300 tahun. Lin Shuang, jangan. Maaf, Li Shuang, saudara. Tapi saudara sudah tiada. Suara lembut itu, tangan yang selalu mengusap rambutnya, yang memeluknya di badai salju, dan bilang jangan takut, menghilang seperti asap. Dia ingin mengikutinya, pegang pedang kebencian di lehernya. Sekali gores saja selesai, dia bisa mencari kakak senior. Tapi saat itu, suara terdengar di lautan batunya, suara tua, dalam, seolah melintasi waktu. Dia tidak mati. Tangan Luo Ling Shuang bergetar. Pedangnya hampir jatuh. Dia hanya pergi ke dunia lain. Apakah kamu mencarinya? Tentu saja. Tak peduli sejauh mana, tak peduli ujung bintang, aku akan menemukannya. Meski harus mengorbankan nyawa, maka dia membuat keputusan gila. Dia meninggalkan dunia sihir, meninggalkan kekaisaran yang dibangunnya, banyak pengikut jalan sihirnya, juga kekuasaan tertinggi di benua Luyang. Semua itu ditinggalkan. Dia hanya ingin menemukan Shen Huaien dengan kekuatan setara dewa. Dia merobek dinding batas benua Luyang, melangkah ke lautan bintang yang luas. Dunia di seberang, seperti pasir di sungai Gangga, tak terhitung. Bagaimana dia mencarinya? Tanpa arah, tanpa petunjuk, hanya ada satu makna samar dari suara itu. Mengikuti sebab akibat terungkap. Antara dia dan Chan Huayan ada 3 sebab akibat terungkap. Antara dia dan Chan Huayan ada ikatan 300 tahun, membentuk sebuah pesan sebab akibat yang sangat lemah. Melintasi dimensi, dia yang setara, dengan susah payah merasakan arah pesan ini. Maka dia mengejar satu demi satu. Setiap perjalanan melintasi bintang, disertai arus waktu yang mengerikan. Kekuatan itu bisa merobek tubuh dan jiwa yang kuat. Bahkan dia yang dihormati pun tak bisa selamat. Saat pertama kali melintasi, lengan kanannya robek oleh arus waktu. Darah berubah menjadi kabut merah di angkasa. Dia menggigit gigi menyambung kembali lengan dan terus maju. Saat kedua kali melintasi, dia tersesat di dunia sepi. Tertekan oleh hukum dunia itu. Dianggap sebagai penyerang. Mendapat penolakan dari kekuatan penghancur. Bencana turun dengan hukum petir. Dia bertahan dan menangkisnya. Harganya adalah 1/3 meridian tubuhnya hancur. Ketiga, keempat, kelima. Tak terhitung, setiap perjalanan adalah taruhan nyawa. Dia berada di dunia yang disebut Laut Bintang Kacau, dikepung oleh 3 kekuatan kuno tingkat dewa. Aturan dunia itu sangat kejam. Yang kuat memangsa yang lemah adalah satu-satunya hukum. Dia melawan 3 dewa sendirian. Pertarungan berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dia menang tetapi hampir mati. Pola sihir hancur. Rambut putihnya ternoda darah menjadi merah. Jubah iblisnya hancur tak berbentuk. Dia melayang di ruang kosong bintang. Tubuhnya penuh luka. Kesadarannya kabur. Tapi dia tak berhenti. Karena benang takdirnya masih lemah. Menariknya samar-samar. Menuju arah yang semakin jauh. Dia terus berjalan. Satu langkah demi satu langkah. Waktu dalam aliran ruang waktu terdistorsi. Di Lengxin mungkin hanya beberapa hari. Tapi dia telah mengalami waktu 1000 tahun. Dia sendirian. Di lautan bintang dan permukaan tanpa akhir. Melalui 1000 tahun. Dalam 1000 tahun. Kemampuannya terasah dalam banyak pertempuran hidup mati.
sampai batas tertinggi yang dihormati. Dalam 1000 tahun, wajahnya tak berubah sedikit pun. Tapi cahaya di matanya berubah, bukan lagi kebencian, bukan lagi kegilaan, tapi semacam obsesi yang hampir fanatik. Harus menemukannya, pasti harus menemukannya. Tak peduli harga yang harus dibayar. Pada suatu hari di tahun ke-1000, sebab akibat tiba-tiba menjadi sangat kuat. Kuat hingga seluruh jiwanya bergetar. Dia merobek dinding terakhir, melihat sebuah planet biru, merasakan aroma yang membuatnya ingin menangis. Lalu, dia melihat dirinya berlumuran darah di reruntuhan, nyaris sekarat, menghadapi monster cermin. Jelas bisa melarikan diri kapan saja, tapi berdiri bodoh siap bertarung. Seperti dulu, selalu seperti ini. Selalu memaksa diri ke jalan mati. Saat itu, air mata yang ditahan 1000 tahun akhirnya mengalir. Kakak, kenapa kamu bohong pada Li Shuo? Tolong, jangan tinggalkan Li Shuo. Dia tak ingin jawab, tapi aku tak bisa bicara. Tubuhku sudah tak kuat lagi. Di hari ke-10 itu, menghancurkan sebagian besar organ dalamku. Ditambah dengan pembakaran sumber hidup. Saat ini, aku seperti lampu minyak yang hampir padam. Ditambah dengan pembakaran sumber hidup. Saat ini aku seperti lampu minyak yang mau habis. Sekilas menjadi kabur. Pandangan redup. Terakhir terlihat adalah matanya yang merah. Dan simbol merah di dahinya. Setelah sinyal siaran pulih. Semua orang hanya tahu bahwa monster itu dibunuh oleh kekuatan misterius. Di lokasi, selain beberapa anggota yang masih hidup, pemuda misterius itu, dan wanita berambut putih menghilang. Lin Tian bergetar dan bangkit, melihat celah di langit yang sudah sembuh. Bibirnya bergetar lama, baru bisa mengeluarkan satu kalimat. Monster apa itu? Aku terbangun karena cairan hangat menetes di wajahku. Membuka mata melihat cahaya redup dan langit-langit kayu. Ada aroma segar dari tumbuhan, dicampur dengan wangi dingin plam yang familiar. Aku memutar kepalaku. Seluruh tubuhku sakit, tulang dan organ. Tidak ada vena yang tidak sakit. Tapi setidaknya aku masih hidup. Lalu aku melihat dia, Liao Ling Shuang, terbaring di sampingku. Kepalanya bersandar di tepi tempat tidur. Rambut putihnya berserakan di seluruh tempat tidur. Melihat wajahnya yang pucat, dia tertidur dengan air mata di wajahnya. Seperti orang yang menangis sampai tertidur. Tangannya ramping, tangan yang hampir transparan, menggenggam erat lengan bajuku. Sangat erat, seolah takut aku akan menghilang lagi. Aku menatapnya lama, sampai cahaya di luar berubah terang. Ini adalah sebuah gubuk kecil. Dindingnya terbuat dari kayu asli. Ada jendela dan tempat tidur. Ada ruangan sederhana dengan jendela dan tempat tidur. Ada meja sederhana. Di luar terdapat hutan lebat. Juga terdengar kicauan burung dan suara aliran sungai. Jauh dari kota, jauh dari segalanya. Ini pasti hasil ciptaannya, dengan cara yang terhormat. Menciptakan pondok kecil dari udara bukanlah hal sulit. Aku mencoba merasakan tubuhku. Sebelumnya terbakar. Pemulihan dari energi yang dibawa. Semua habis dalam pertarungan hari ke-10. Sekarang aku kembali menjadi rendah. Tapi energi Lengxin sedang perlahan meresap ke dalam tubuhku. Menyuburkan meridian dan energi yang rusak. Meski lambat, tapi memang pulih. Aku menatap Lori Shuang. Banyak kerusakan di jubahnya. Tanda pertarungan hari ke-10. Juga bekas perjalanan di lingkungan buruk, jejak kausan. Tangannya ada beberapa bekas luka yang sembuh. Pemulihan Tian Zunjing, kenapa ada bekas luka yang sembuh? Kecuali luka itu, terlalu parah hingga pemulihan Tian Zunjing tak bisa sepenuhnya menghilangkan. Aku tidak tahu apa yang dialami, tapi hanya bekas luka itu sudah cukup membuatku tidak berani berpikir. Dia sudah bangun, mungkin merasakan tatapanku. Matanya bergetar. Perlahan membuka mata dan menatapku. Kami berdua hanya saling menatap diam. Lalu dia tiba-tiba duduk, bingung. Tian Zunjing, yang terhormat, kini wajahnya merah. Panik tidak tahu harus meletakkan tangan di mana. Kakakmu sudah bangun. Lapar tidak? Astaga, jangan bilang tubuhnya kaku. Seperti terjebak, butuh waktu lama baru bisa menoleh. Astaga, jangan bilang tubuhnya kaku. Seperti terjebak. Butuh waktu lama baru bisa menoleh. Matanya berkilau dengan air mata. Kamu sudah tahu, dia tidak berkata apa-apa, hanya perlahan berjongkok. Jongkok di samping tempat tidurku, menyembunyikan wajah di lengan. Bahunya bergetar. Tangan itu tidak baik.
Itu yang salah. Kau bilang jangan benci kakak. Kau bilang bunuh kakak. Kau bilang harus mati. Aku mengulurkan tangan ke kepalanya. Tubuhnya bergetar sedikit, lalu membeku seolah sentuhan ini. Rasa tangan di kepalanya mengingatkan pada kenangan jauh. 300 tahun lalu saat dia terbangun, aku selalu meletakkan tangan di kepalanya, lalu bilang jangan takut. Kakak ada di sini. Kini 300 tahun telah berlalu. Tanganku tetap di tempat itu. Dia menangis. Dari suara tercekik hingga rasa sakit tak tertahan. Seluruh 1.300 tahun kesedihan, penyesalan dan kerinduan, ketakutan semua tumpah di momen ini. Aku tidak berkata apa-apa, hanya mengelus rambutnya berulang kali. Seperti dulu, dia menangis sangat lama, sampai matahari di luar perlahan tenggelam. Setelah dia menangis cukup, mengangkat mata bengkaknya menatapku. Lengan bajuku sudah basah oleh air matanya. Kakak, kenapa tidak bilang lebih awal? Tidak bisa bilang sampai akhir. Itu yang disebut sistem. Dari mana kamu tahu sistem? Apa kamu mengerti saat mencari jiwa? Dari mana kamu tahu sistem? Saat mencari jiwa, kamu lihat sesuatu. Dalam ingatan sang tua, ada kamu dan sesuatu yang tak terlihat berbicara. Meski tak bisa melihatnya, tapi bisa merasakan kamu menerima perintah. Sistem, sesuatu yang menjatuhkanku ke benua awan. Dia memberiku tugas. Jika aku menyelesaikan tugas bisa kembali ke Lengxin, kembali ke duniamu. Semua tugas termasuk mengkhianati sekta, bergabung dengan jalan setan, mencuri pedang dewa bahkan mati di tanganmu. Semua itu dia atur. Lalu tentang yang kau lakukan pada Ling Xuang. Melindungi Ling Xuang, memberi kesempatan pada Ling Xuang itu bukan dari sistem. Itu semua aku yang lakukan. Setiap kali air matanya hampir jatuh, aku cepat-cepat bilang jangan menangis. Kalau menangis, aku tidak punya baju ganti. Dia tersenyum sambil menangis. Senyumnya setengah, lalu terhenti. Jadi ekspresi aneh setengah menangis setengah tersenyum. Sangat jelek tapi juga sangat cantik. Setelah itu kami banyak bicara. Aku ceritakan semuanya padanya. Melintasi Lanshin. Semua tentang bibi kecil, dia mendengarkan, tanpa menyela. Setelah selesai, dia diam cukup lama. Lalu berkata sesuatu yang mengejutkanku. Suara itu mengarahkan Ling Xuang untuk menemukan hidupmu. Jika dia juga bagian dari rencana ini, apa maksudmu? Ling Xuang telah menjelajahi lautan bintang selama 1000 tahun. Telah menjelajahi selama 1000 tahun. Setiap kali permukaan robek, tongkat akan menghabiskan banyak tenaga. Dan setiap kali permukaan robek, keterhubungan antara dua dunia akan semakin tipis. Jika ada sesuatu ingin memanfaatkan Ling Xuang untuk membuka jalur antara dua dunia, suara ini adalah umpan terbaik. Cadanganku sudah siap. Dia ada benarnya, sangat benar. Suara misterius yang membimbingnya mencari saya, tua dan dalam, seolah berasal dari zaman kuno. Jika dia bukan baik hati menunjukkan jalan, tapi ada tujuan, apa tujuannya? Membuat LNHS Nenegram, terus merobek batas yang belum hancur, untuk membuka jalur kedatangan bagi suatu keberadaan. Dugaan ini membuatku merinding, tapi sekarang bukan saatnya menyelidiki. Yang terpenting sekarang adalah menemukan Bibi. Saya memberitahu LNHS Nenegram tentang situasi ini. Dia mengatakan sesuatu saat LNHS Nenegram debut di Bintang Biru. Pernah menggunakan batu suci untuk menyapu ribuan kilometer. Kota Su yang kau sebut memang dikuasai oleh monster. Tapi ada jejak manusia di bawah tanah. Masih hidup, kau yakin? Meskipun terhalang oleh penghalang spiritual, batu suci Ling Xuang bisa menembusnya. Setidaknya ada ribuan orang di bawah. Apakah ada Bibi yang tidak dikenal Ling Xuang? Tidak bisa dibedakan. Tapi selama ada yang hidup, ada harapan. Harapan itu, dua kata ini lebih berharga dari ramuan ajaib. Beberapa bulan ke depan, aku tinggal di gubuk kecil ini untuk pulih dan berlatih. Kekuatan Ling Xuang tertekan oleh hukum langit bintang biru di alam ilusi. Dia menyekat radius 100 mil dengan batu ilahi. Tidak ada makhluk yang bisa masuk. Sang ratu iblis yang memimpin semua iblis. Namun hatinya menjadi seperti istri yang merawat suami manusia biasa. Karena sekarang aku memang hampir seperti manusia biasa. Dia setiap hari memasak untukku dengan berbagai cara. Meskipun dia sama sekali tidak bisa memasak. Apa yang dia buat hampir semuanya adalah masakan aneh. Tapi dia tidak mengizinkanku bilang itu tidak enak. Dia membantuku mengganti perban. Meskipun dia kurang bisa mengontrol kekuatan tangannya.
Sekali saja bisa membuatku kesakitan. Dia menemani saat aku berlatih. Meskipun dia tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia tetap ingin menemani. Duduk di sampingku. Duduk sepanjang hari. Kadang aku mencuri pandang padanya. Dia akan meraba rambutku saat aku tidak melihat. Lalu cepat-cepat menarik tangannya. Ekspresinya kaku seolah tidak melakukan apa-apa. Penyihir berusia 1300 tahun ini sangat lucu. Demon yang berusia 1300 tahun ini benar-benar imut. Energi spiritualku melimpah melebihi harapanku. Tubuhku terus menyerap energi spiritual. Kemampuanku meningkat secara stabil. Setelah 3 bulan, aku sudah mencapai puncak jiwaku. Setara dengan pengguna kekuatan tingkat tinggi. Kecepatan pemulihanku luar biasa. Bagaimanapun, wadah yang dihormati ada di sana. Tinggal serap energi spiritualmu. Tubuhku juga hampir sembuh. Saatnya berangkat. Suzhou berjarak sekitar 800 km dari Jianghaishi. Dulu adalah kota pesisir yang makmur. Dulu, itu adalah kota pesisir yang ramai. Sekitar 800 km dari Jianghai. Dulu kota pesisir yang makmur. Populasi lebih dari 1 juta. Sekarang jadi kota mati. Aku dan Lorin melihat dari udara. Seluruh kota tertutup sarang monster. Dinding gedung tinggi. Dipenuhi jamur hitam. Jalanan dipenuhi mobil bekas, dan puing-puing tak dikenal. Udara penuh bau busuk dan amis. Campuran bau yang menyengat. Kadang terlihat monster berkeliaran. Semua sangat tampan. Tapi di depan Lorin Frost, monster yang ditemui Wen Shizha, baik yang tampan atau raksasa mutasi, atau iblis dari kedalaman, semua dihancurkan dengan satu jari. Saat tiba di area inti, dia akhirnya merasakan lebih jelas. 800 meter ke bawah. Ada ruang terpisah oleh kekuatan. Kita langsung menembus tanah. 800 meter di bawah adalah ruang besar. Sebuah laboratorium bawah tanah raksasa. Cahaya redup tapi terlihat. Banyak tempat tinggal dan area hidup. Ada ribuan orang di sini. Mereka menatap kami dengan ketakutan. Melihat kami yang turun dari langit. Dari lubang di langit-langit. Terutama melihat LCLNHS Nenegram. Dengan jubah hitam bertanda sihir. Rambut putih seperti salju. Dengan tanda merah di dahi, tanda sihir ini bagi orang biasa. Tak berbeda dengan monster kuno. Pengguna kekuatan adalah invasi bagi semua. Seorang pria berusia 30 maju ke depan. Dia mengenakan pakaian kotor tak berwarna. Wajah lelah tapi matanya tajam. Tangan memancarkan cahaya lembut. Cahaya lembut yang tampan. Pengguna kekuatan tampan Xiao Wenyuan dulunya polisi. Setelah invasi monster, dia terbangun. Kemampuannya memisahkan kota bawah tanah dari permukaan, menyelamatkan ribuan penyintas dari pencarian monster. Tapi biayanya adalah konsumsi energi besar. Dia terlihat sangat lemah sekarang. Wajahnya pucat. Jelas energinya hampir habis. Kami bukan musuh. Kalian siapa? Bagaimana kalian masuk? Namaku Chan Huayan, datang mencari orang. Bibi kecilku Jiang Yishui mungkin di antara kalian. Xiao Wenyuan tertegun sejenak. Jiang Yishui yang kau maksud. Yang selalu mencari tahu berita tentang keponakan yang hilang. Jantungku berdegup kencang. Dia membawaku untuk bertemu dengannya. Tunggu sebentar. Bagaimana kalian bisa melewati penghalang energiku? Xiao Wenyuan menatap Lori Shuang. Meskipun dia menyembunyikan kekuatannya, setara dengan level kemampuan Huang Ji. Namun Xiao Wenyuan masih merasakan tekanan yang tak terungkap. Rasa tertekan. Intuisinya bilang wanita ini tidak biasa. Jauh lebih dari sekadar keturunan kerajaan. Karena dia sangat kuat, aku menjawab singkat. Xiao Wenyuan terdiam beberapa detik. Akhirnya tidak bertanya lagi. Dia membawa kami melewati jalan bawah tanah. Berbelok-belok, sampai di depan pintu sebuah ruangan kecil. Di sini aku menarik napas dalam. Membuka pintu, ruangan sangat kecil. Hanya ada satu tempat tidur sederhana dan satu kursi. Di tempat tidur duduk seorang wanita. Dia yang membuka pintu. Ruangan sangat kecil. Hanya ada satu tempat tidur sederhana dan satu kursi. Di tempat tidur duduk seorang wanita. Dia sangat kurus, terlalu kurus. Tapi saya mengenali mata itu. Sejak kecil setiap pagi membangunkan saya. Setiap malam menyelipkan selimut saya. Setiap kali rapat orang tua. Selalu mata ini yang tersenyum pada saya. Ketika dia mengangkat kepala dan melihat saya, seluruh tubuhnya bergetar. Dia adalah bibi saya yang saya cintai. Aku kembali, dia tertegun beberapa detik, lalu tiba-tiba melompat dari tempat tidur, memelukku dan menangis selamat malam.
Kau masih hidup. Kau pergi kemana? Jadi aku mencarimu selama 3 tahun. Aku pikir kau sudah tiada. Dia menangis sambil memukul dadaku. Tenaganya tidak besar, tapi setiap pukulan terasa di hatiku. Maaf Bibi. Maaf. Di belakang ada Ling Xuang berdiri. Dia melihat adegan ini. Matanya juga merah. Setelah emosi Bibi kecil stabil, aku memperkenalkan Ling Xuang. Ini Bibi Xuang. Itu adalah prinsipku. Oh, maksudku pacar. Mata LCLNHS Nenegram membelalak. Pacar itu apa? Tapi dia tahu maksudnya. Kapan dia setuju dengan kakak nakal ini? Tapi di depan Bibi, dia tidak bisa membantah. Bibi menggenggam tangan LCLNHS Nenegram, mengamatinya lama, lalu dengan mata merah tersenyum, cantik sekali. Huayan beruntung. Wajah LCLNHS Nenegram memerah. Ratu Moyu. Apakah wajah LCLNHS Nenegram sudah memerah? Ratu Moyu dipuji oleh seorang bibi biasa hingga wajahnya merah. Itu. Tante tertegun sejenak, lalu tertawa. Anak baik sekali. Aku melihat momen ini dari samping. Hatiku hangat. Ini mungkin adalah momen terhangat dalam 300 tahun. Tante aman. Tapi ribuan penyintas Sucheng tidak bisa terus tinggal di bawah tanah. Energi Xiao Wenyuan hampir habis. Penghalang bisa hilang kapan saja. Begitu penghalang hilang, monster di permukaan akan menyerbu. Harus bersihkan monster Sucheng. Tugas ini serahkan pada saya dan Luo Ling Xuang. Luo Ling Xuang menekan kultivasi di level ini. Jika lebih tinggi lagi, akan menarik perhatian yang tidak perlu. Meskipun begitu, monster Sucheng di depannya hanya seperti ayam kampung. Saya dan dia bertarung berdampingan. Menghabiskan 3 hari. Menghabisi monster di permukaan Sucheng. Ratusan besar dan kecil. Bahkan monster Huangqi di pusat kota, juga kami bunuh bersama. Xiao Wenyuan melihat dari jauh. Mulutnya terbuka lalu tertutup. Mereka berdua ini makhluk apa? Setelah selesai dengan ringan, aku menghubungi Gu Mengyao. Sucheng sudah aman. Ribuan penyintas perlu dievakuasi. Telepon di sana hening beberapa detik. Apa? Kau bilang Sucheng? Sucheng yang ditetapkan zona larangan es. Kau bercanda ya? Di sana ada setidaknya 3 monster kerajaan. Mereka bahkan tak berani mengirim orang. Sudah, datanglah untuk menjemput. Diam yang panjang. Lalu terdengar sebuah desahan. Kirim mobil ke sana. Ketika Gu Mengyao datang menjemput, dia membawa 20 truk militer. Dia melihat Luo Ling Xuang. Melihatnya cukup lama. Lalu tatapannya jadi aneh. Wanita ini berambut putih dengan pola sihir, yang membuat sesak. Sesuai dengan deskripsi Lin Tian. Tentang wanita misterius di atas Jianghai. Karakteristiknya sepenuhnya cocok. Gu Mengyao tidak mengatakannya, tapi tatapannya berubah. Dari penasaran jadi menilai, pria ini dan wanita ini. Siapa sebenarnya mereka? Aku minta dia rahasiakan kita. Dia setuju. Ribuan penyintas dipindahkan. Ke Jianghai, aku sewa apartemen untuk menampung Bibi. Hari pertama Bibi di rumah baru, mengajak aku dan Luo Ling Xuang duduk, memberi banyak nasihat demi keamanan. Jangan terus berkelahi. Makan dengan baik, jangan begadang. Lalu dia lihat saya dan Luo Ling Xuang. Gadis ini benar-benar baik padamu. Jangan sia-siakan dia. Segera urus hal penting. Hal penting apa? Apalagi hal penting. Menikah. Saya hampir tersedak air. Luo Ling Xuang lebih parah. Dia langsung berdiri, wajahnya merah. Dia terbata-bata di depan saya. Tak bisa mengucapkan satu kalimat utuh. Raja Iblis berusia 1300 tahun. Ditekan bibi manusia untuk menikah sampai bingung. Aku menahan tawa sampai tertawa keras. Hari-hari berikutnya, aku dan Luo Ling Xuang tertawa di Jianghai City. Hari-hari berikutnya, aku dan Luo Ling Xuang tinggal di Jianghai City. Dia belajar menggunakan ponsel. Meski guru bingung antara WeChat dan kamera, dia belajar menggunakan mesin cuci. Saat pertama kali menggunakannya, dia memasukkan 1 botol penuh deterjen. Busa meluap dari mesin cuci, menggenangi setengah balkon. Dia juga belajar menonton TV. Paling suka menonton Dunia Hewan. Karena makhluk kecil itu lucu. Kadang dia mendekatku di malam. Saat dia pikir aku sudah tidur, perlahan mencium wajahku. Lalu cepat-cepat mundur seolah tak terjadi. Tapi dia tak tahu aku terjaga. Rindu selama 1300 tahun. Dia masih sangat hati-hati. Seolah takut kehilangan sesuatu berharga. Hari-hari tenang tak bertahan lama. Energi spiritual semakin kuat. Jalur hutan di Lengxin.
seolah ada yang menyalakan saklar. Energi spiritual memancar deras. Kejadian aneh sering terjadi. Awan berwarna-warni kembali, mata air abadi, tanah retak, pemandangan yang hanya muncul di zaman kuno. Muncul satu demi satu, ribuan tahun sejarah film, hiasan beraneka ragam, Gunung Kunlun dan Gunung Longhu, tempat suci legenda di Jongnan. Tiba-tiba muncul banyak ahli film. Kebanyakan dari mereka memiliki kemampuan baik, dari tahap awal hingga penyatuan. Tapi ada juga yang terkurung di biru. Dalam kedalaman jalur bumi biru, penyihir jahat pun terbangun. Mereka adalah makhluk yang terkurung. Kini segel mulai lemah karena energi. Hal pertama setelah bangkit adalah merebut energi, memperbudak manusia. Badan resmi tampak lemah di hadapan para ahli sejati. Seorang yang mengaku sebagai leluhur darah. Penyihir jahat bergerak lebih dulu. Dia menguasai jalur energi dekat Jianghai, membantai tim penyihir yang membantu. Gu Mengyao memimpin tim. Seng Yuen terluka parah. Shao Wenyuan berjuang melindunginya saat mundur. Dia juga kehilangan satu lengan. Saat berita itu datang, aku dan Luo Lingshuang sedang makan malam. Ibu kecil membuat iga bakar. Aku meletakkan sumpit dan pergi. Luo Lingshuang juga meletakkan sumpit. Ibu kecil di belakang berteriak, "Kamu belum selesai." "Maaf, ibu kecil. Iga akan dimakan nanti." Saat kami tiba di lokasi jalur spiritual, nenek moyang darah sedang duduk di atas jalur, menyerap energi spiritual. Di sekelilingnya, tergeletak belasan mayat anggota drama sepi. Wajah muda, ekspresi menarik, mungkin sangat menderita sebelum mati. Kakek darah merasakan kedatangan kami. Membuka mata, dia melihat gelombang kekuatan spiritual saya yang puncak, lalu melihat ke arah Luan Lingshuang, yang dipenuhi aura jahat. Dia tersenyum dengan penuh selera. Gadis kecil juga berlatih jalan setan. Dia berdiri, mengenakan jubah merah darah, berkibar di angin malam. Tekanan halus dari jalur kosong, lepas dengan sangat kuat, berlutut menyerahkan diri. "Aku biarkan kau hidup." Wajahnya datar tanpa ekspresi, melihatnya sekilas, lalu hanya berkata mati. Dia tidak menyerang, bahkan tidak mengeluarkan jurus terlihat, atau sihir. Dia hanya melepaskan sedikit aura dewa. Senyum tua berpakaian darah membeku. Di wajahnya, aura dewa yang sebenarnya, menekan senyum nenek moyang. Membeku di wajahnya, tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Dia berlutut, hatinya hancur di hadapan tekanan ini. Bahkan tidak layak untuk melihat, tidak ada kualifikasi untuk mengagumi. Siapa sebenarnya kamu? Bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat. Jika dia terus mengeluarkan darah, bersama jiwanya menjadi debu, berterbangan di angin malam, bersih dan tanpa sisa. Aku melihat semua ini dari samping. Tak heran dia adalah Raja Iblis. Adik kecilku, Lingshuang, cemberut. Sepertinya tidak suka dengan sebutan itu. Oh iya. Tak heran dia istriku. Dia mencubitku keras. Baru setelah itu dia menggenggam tanganku. Setelah pertempuran ini, aku dan Lingshuang menghabisi sisa kekuatan Zhou Laozu. Mereka yang terbangun bersamanya, entah dimusnahkan atau ditangkap. Sementara terus memburu binatang iblis dan menyerap energi, kekuatanku sudah kembali ke puncak Yuanying. Gu Mengyao dan Shao Wenyuan menyaksikan seluruh proses. Tangan Shao Wenyuan yang putus disambungkan oleh Luo Ling. Dia menggunakan cara yang biasa di benua Luoyun, membuat Shao Wenyuan terkejut. Gu Mengyao akhirnya bertanya, "Kalian sebenarnya siapa?" Aku melihat Luo Lingshuang. Dia menatapku sejenak, memberi izin. Jadi, aku menjelaskan kepada Gu Mengyao dan Shao Wenyuan, menghilangkan banyak detail. Hanya bilang aku dari dunia lain, kekuatan jauh lebih tinggi dari Lengxin, pembagian level, seperti mereka berdua. Ekspresi mereka, seperti melihat hantu. Akhirnya Gu Mengyao tidak melapor, tapi membuat kesepakatan pribadi. Dia melindungi keberadaan kami. Aku menangani masalah di bawah, bahaya yang tidak bisa dihadapi. Shao Wenyuan jadi teman terpercaya, meskipun kekuatannya rendah. Orang ini meskipun kemampuannya tidak tinggi, dia orang yang jujur dan dapat diandalkan. Saya mulai membimbing latihannya secara diam-diam. Tapi ada hal-hal tidak bisa disembunyikan hanya karena ingin. Beberapa hari kemudian seorang tua datang, berambut putih, gelombang energi dari tubuhnya, salah satu yang terkuat di bintang biru. Orang tua Kunlun sopan tapi langsung. "Saya bukan datang untuk mengawasi, tapi untuk memberi peringatan."
Dia melihat Luo Lingshuang dengan kekhawatiran mendalam terhadap orang luar. Keberadaanmu mempercepat jalan surga di dunia ini. Ini bukan hal baik, tapi tanda hukum bintang biru sedang melemah. Jika tidak pergi dari jalan ini, hari hukum runtuh, semua akan hancur. Lingshuang menatapnya dingin. Tanpa menjawab, saya menghalangi di antara mereka. Beri kami sedikit waktu. Saya akan menyelidiki penyebabnya. Orang tua Kunlun menghela napas. Saya sudah hidup 3000 tahun. Tak pernah melihat hukum begitu rapuh. Jika kalian tidak segera mencari kebenaran, semua akan terjebak dalam bencana ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik pergi. Aku dan Luo Ling saling memandang. Sepertinya badai besar masih akan datang. Kurang dari 3 hari setelah orang tua Kunlun pergi, di dalam jalur Gunung Changbai, sebuah aura jahat yang mengerikan melesat ke langit, menghanguskan salju di sekelilingnya. Makhluk pelindung kuno 9 ekor yang dilahirkan oleh jalan surga, rubah iblis, terbangun. Setelah berubah wujud, dia adalah wanita cantik. 9 ekor perak membentang di belakangnya, dan berada di puncak tahap tubuh, hanya kalah dari Tianzun. Dia muncul setelah merasakan aura Luo Lingshuang. Tujuannya bukan untuk menantang, tapi untuk mempertanyakan orang luar. Keberadaanmu mengganggu ketenangan. Ini meminjam dasar hukum langit. Sebagai penjaga, tidak akan diam. Pertarungan tak terhindarkan. Kekuatan rubah 9 ekor sangat kuat. Ilusi sulit diprediksi. Meskipun kekuatan Lorin tertekan di dunia latihan, namun kekuatan Tianzun jauh di atas orang biasa. Pertarungan mereka merobek langit. Di samping lereng, bayangan yang mengatasi ilusi rubah. Persepsi jiwa dari Tian Village membuatku bisa membedakan yang asli dan palsu. Dalam pertempuran, aku melihat rubah tidak berniat membunuh. Serangannya memberi ruang, lebih mirip menguji dan memberi peringatan. Aku menghentikan Luo Lingshuang sejenak. Dia tidak berniat membunuhmu. Luo Lingshuang mengernyit, tapi tetap menghentikan serangannya. Rubah 9 ekor terengah-engah. Ekor peraknya sedikit terkulai. Hanya ingin melihat seberapa kuat tamu tak terduga ini. Kemudian masalah lebih besar datang. Dalam gurun barat laut, raksasa Tau Tiao juga terbangun, bergabung dengan naluri menelan segalanya, menelan jalur spiritual beberapa kota kecil, langsung menuju tempat tinggal Luo Lingshuang. Saya dan Luo Lingshuang menghentikannya. Pertarungan ini jauh lebih sengit dari yang melawan rubah 9 ekor. Monster ini adalah pembunuh murni, yang tidak masuk akal. Akhirnya saya berkomunikasi dengan Niat Tianzun, baru bisa menenangkannya. 2 monster kuno adalah penjaga yang dilahirkan oleh Leng Xin Tiandao. Mereka terbangun bukan untuk menyerang Luo Lingshuang, tapi merasakan Leng Xin Tiandao sedang terbangun oleh sesuatu. Bukan untuk menyerang Luo Lingshuang, tapi merasakan Lan Xin, jalan surga sedang diserang oleh kekuatan luar. Secara naluriah menganggap Luo Lingshuang sebagai ancaman. Rubah 9 ekor memberitahu saya informasi penting. Jalan surga Lan Xin tidak alami melemah. Dia sedang diambil. Setiap kali celah muncul, akan membawa sebagian dari sumber Lan Xin. Dan waktu celah itu muncul, dia melihat saya sejenak. Tepatnya 3 tahun lalu. Saat saya melintasi 3 tahun yang lalu, aku dan Luo Lingshuang bertatapan. Wajah kami tampak pucat. Tugas sistem melintasi waktu. Luo Lingshuang mencarinya selama 1000 tahun. Semua waktu yang tampak kebetulan terhubung, membentuk sosok yang mengerikan. Sistem itu bukan sekadar alat bantu. Dia memanfaatkan aku dan Luo Lingshuang. Setiap kali dia merobek dindingku, dia membuka jalan bagi keberadaan untuk datang. Aku memberitahu Luo Lingshuang tentang dugaan ini. Dia terdiam lama. Suara yang mengarahkan Lingshuang mencarimu. Jika dia juga bagian dari sistem, keinginan tersembunyi muncul. Di kedalaman Pasifik, dalam mata batinku, aku menemukan jawabannya. Titik jangkar ruang yang sengaja tersembunyi. Aroma di titik itu adalah jejak yang ditinggalkan sistem dalam diriku. Itu tidak menghilang, tapi berpindah ke inti hukum langit bintang biru. Seperti paku yang menancap di nadi bintang biru. Terus menarik sumber ke arah terang. Identitas asli sistem adalah kehendak hukum langit LCVN. Keberuntungan hukum langit LCVN perlahan memudar di akhir malam. Dia perlu menelan jalan langit lain untuk bertahan. Hati birunya menjadi tujuannya. Aku adalah bidak yang dipilihnya. Sistem memaksaku dengan tugas, agar aku mengumpulkan karma di benua Luyang, lalu mengembalikan hati biru dengan kematian sebagai titik.
Pencarian 1000 tahun Luling Shuang adalah kunci. Setiap kali merobek batasan, membuka jalan lebih besar untuk jalan langit Luyang. Suara misterius itu selalu merupakan karya jalan langit Luyang. Saat aku mencabut titik itu, langit berubah di atas Samudera Pasifik, terbelah menjadi celah emas yang melintang, jauh lebih besar dari jalan yang dibuka Luoling. Sebuah tekanan yang sangat besar membuat orang merasa putus asa, mengalir dari celah itu. Bukan kekuatan makhluk manapun, melainkan kehendak langit dunia ini menguat. Entitas asli dari langit mendung datang. Ia tidak memiliki bentuk tetap, melainkan kekacauan emas yang menyerap cahaya, menutupi setengah langit. Semua makhluk merasakannya, tekanan yang membuat sesak, manusia pingsan, yang lemah mengeluarkan darah. Jalan langit sudah menjadi budak terakhir. Menyerap cincin ini adalah satu-satunya pilihan. Penekanan kekuatan Luoling hilang sepenuhnya saat ini. Jalan langit bumi melemah tak mampu menahan. Semua kekuatan yang mulia kembali ke tubuhnya. Tulisan jahat memancarkan cahaya merah berbahaya. Dia menggenggam pedang kebencian. Berdiri di sampingku, saudara. Kali ini aku bersama kamu. Pertempuran paling tragis dalam sejarah bumi. Rubah berekor 9 keluar dengan ganas. Makhluk pelindung saat jalan langit bumi hampir hancur. Mengeluarkan kekuatan terakhir. Orang tua Kunlun memimpin semua aliran kuno, menghadapi guncangan. Shao Wenyuan dan Gu Mengyao memimpin untuk evakuasi. Manusia di luar, dipindahkan ke kelompok binatang ujian dari Luo Yuntian. Tapi medan perang sebenarnya hanya milik 2 orang. Aku dan Luoling Shuang berdiri berdampingan. 300 tahun bersama, 300 tahun bermusuhan, 1000 tahun terpisah. Kini akhirnya berdiri di sisi yang sama. Luo Yuntian mencoba menghancurkan tekad kami. Dia menghadapi Luoling Shuang. Gambar lengkap dari setiap pengkhianatan saya. Mencuri dari dunia dewa untuk menarik perhatian. Lihat tidak, dia memanfaatkan kamu. Luoling Shuang menghancurkan ilusi itu. Kebencian dan cinta saya, bukan urusanmu. Dia menunjukkan kebijaksanaan Luoling Shuang. Darah dari pembunuhan 1000 tahun. Adegan dia membantai sekta. Pembunuhan yang mencoreng lautan bintang. Lihat tidak, dia bukan adik kecil yang kamu kenal lagi. Saya tahu bagaimana penampilannya. Tak perlu kamu ingatkan. Aku adalah keturunan jalan benar. Keturunan jalan sesat memang. Tapi kematianku adalah iblis agung. Aku bisa jadi apa? Dalam serangan langit yang menimpa. Kekacauan emas seperti badai. Gelombang demi gelombang datang. Setiap gelombang mengandung kekuatan menghancurkan yang mengerikan. Aku bertarung dengan sekuat tenaga. Kerangka yang dihormati dalam jiwa mulai bergetar hebat dengan energi. Itu adalah makna yang tertidur. Terdesak hingga batas hidup dan mati. Kekuatan meningkat dengan cepat, menyatu dengan kekuatan, melewati ujian besar, hingga ambang batas yang lama tak terlihat. Sang Tuan merasakan perubahanku. Dia tanpa ragu melindungiku, menahan jalan langit sendirian. Bendera merah berulang kali, simbol sihirnya hancur. Darah mewarnai rambut putih, jubah hitamnya robek berkeping-keping. Tapi dia tak mundur. Kakak, cepat, aku tutup mata. Jiwa bergetar dengan alam. Pengalaman masa lalu kembali deras. 1000 penghormatan. Aku kembali, aku buka mata. Di tangan terbentuk pedang panjang. Seluruhnya perak. Dibilahnya mengalir pola hukum. Bukan pedang dewa itu. Ini pedang nasibku yang terasah. Dewa dan iblis bersamaan menyerang. Satu putih, satu hitam. 2 cahaya pedang berputar spiral. Merobek kekacauan jalan langit. Dia mengeluarkan teriakan mengguncang bumi. Melawan dengan gila. Pertarungan berlangsung berbulan-bulan. Bentang alam lengsing berubah. Lautan mengangkat gelombang besar. Papan benua bergetar. Akhirnya aku menggunakan jalanku. Luoling mengandalkan kekuatan iblis. Keduanya bersatu. Memotong sumber jalan langit. Dari segel kaca kembali ke benua. Memutus semua jalur antara 2 dunia. Jalan langit mengeluarkan jeritan terakhir. Dipaksa kembali ke dunianya. Harganya juga sangat berat. Bintang biru. Tiandao kehabisan sumber terakhir dalam bencana. Sepenuhnya menjadi belenggu Tiandao yang hampa. Tak ada lagi. Lanshin kini bebas mengalirkan energi. Tak ada lagi batasan. Sebuah perbaikan besar yang nyata. Mengalir bebas dan memperindah. Tak ada lagi batasan. Era besar perbaikan kultivasi yang nyata dimulai. Setelah perang, Lanshin penuh luka. Kehidupan masih ada. Orang tua Kunlun memimpin pemulihan.
Xiao Wenyuan terpilih sebagai tokoh inti baru. Gu Mengyao berhasil melewati penilaian dalam bencana, masuk ke cermin transformasi. Manusia biasa tak sepenuhnya mengerti. Tapi semua ingat hari itu. Hitam putih di langit. Bibi Jingguang selamat. Setelah perang, dia pegang tangan kami. Berulang kali ingatkan kami hati-hati. Lalu minta kami segera urus hal penting. Luo Ling Shuang jarang tersipu. Aku tersenyum mengingat sore sebulan lalu. Aku dan Luo Ling Shuang kembali ke pondok di hutan. Saat dia merawatku yang pingsan, menemukan tempat itu tiba-tiba, sinar matahari menembus daun di rambut putihnya, memberi nuansa hangat keemasan. Dia bersandar di bahuku, jarang sekali tenang. Li Shuang, maafkan aku. Tubuhnya kaku, mengangkat kepala menatapku. 3 kata yang dia tunggu 1300 tahun. Di pertempuran terakhir di benua Luan Yun, dia memegang daguku dan bertanya, tak pernah terucap. Permintaan maaf yang terpisah oleh hidup dan mati. Akhirnya terhitung. Apa yang kau katakan? Suaranya bergetar. Maaf, aku membuatmu menderita. Kuusap rambutnya, seperti 300 tahun lalu di Suan Tiangong. Dan terima kasih telah mencariku. Air mata Luo Ling Xiang mengalir diam. Dia tidak menangis, hanya menggenggam lengan bajuku erat. Saat itu, melepaskannya berarti kehilangan lagi. Setelah lama, dia berkata pelan, kau masih berhutang padaku sebuah pernikahan. Aku tertawa beberapa bulan kemudian, di bawah pengawasan bibi kecil, di Xiao Wenyuan, Gu Mengyao dan beberapa saksi terdekat. Sebuah pernikahan sederhana diadakan di pegunungan. Luo Ling Shuang mengenakan gaun merah, yang dipilih bibi sendiri. Pola magis di gaun merah, tak lagi terlihat dingin, justru seperti bunga plam merah yang mekar. Dia sangat tegang tak tahu harus meletakkan tangan di mana. Sang Raja Iblis berusia 1300 tahun. Saat itu seperti pengantin baru berusia 18 tahun. Aku menggenggam tangannya dan berkata, sangat pelan hanya dia yang bisa mendengar mulai sekarang. Kakak tidak pergi kemana-mana, air matanya jatuh lagi. Tapi kali ini dia tersenyum saat menangis. Hari ketiga setelah menikah, aku merasakan keanehan saat berlatih. Setelah belenggu hukum alam menghilang, penghalang antara Lengxin dan benua Luoyun sangat rapuh. Di atas kedua dunia ini, sebuah saluran ruang baru perlahan terbentuk. Energi yang mengalir dari saluran itu sangat kuno. Energi spiritualnya kental, jauh melebihi total bintang biru dan benua Luoyun. Aku menggunakan batu suci untuk menyelidiki saluran. Pemandangan yang kulihat membuatku terdiam. Sebuah reruntuhan istana abadi yang luas. Di atas meja batu ada papan catur. Papan catur itu penuh dengan banyak bidak. 2 bidak hitam putih bersinar lembut. Bidak hitam mewakili seluruh pegunungan dan lautan benua awan. Bidak putih adalah planet biru bintang biru. 2 dunia hanyalah 2 bidak di papan catur. Masih ada ribuan bidak di papan. Di samping papan, lebih dari 10 kosong. Dipenuhi debu, menunjukkan bahwa penunggang sudah pergi lama. Begitu lama hingga istana menjadi reruntuhan. Kakak, apa yang kau lihat? Luo Ling merasakan keanehanku. Dia mendekat dan terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku. Dia bertanya, ingin tahu tidak, apa sebenarnya dunia kita ini? Dia menatap tangan kita yang saling menggenggam, lalu mengangkat kepala. Matanya memantulkan cahaya menuju yang tak diketahui. Sudut bibirnya perlahan tersenyum. Bukan senyum dingin sang iblis, tapi senyum adik kecil itu. Kakak, kemana kau pergi? Kemana salju pergi? Aku menoleh ke bibi, melihat Izu di pintu rumah kayu. Dia memeluk salju yang jatuh dan mengenakan jubah. Matanya merah, tapi masih tersenyum dan melambaikan tangan. Juga biarkan istrimu menunggu. Ingat untuk kembali. Aku membungkuk dalam-dalam, lalu berdampingan dengan salju, melangkah ke cahaya menuju dunia atas. Saat terowongan tertutup, suara tawa kuno yang tak bisa dilacak terdengar samar dari dalam istana, seperti penunggang yang akhirnya menunggu papan catur dibuka.